Sore-sore. Guys, untuk BTC udah gua update di YouTube ya. Jadi kalau kalian mau nonton BTC bisa langsung nonton YouTube aja. Oke. So far market lebih cenderung arahnya mau koreksi sih kalau gue lihat secara teknikal ya. Di tap love ya teman-teman. Jadi kita sambil nunggu teman-teman pembicara yang lain. Si Bro Eko udah nunggu di atas tuh, kita sambil ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Sambil prepare kopi Bro Eko. Prepare cicil apa bro? Karena gue lihat BTC-nya begitu bro, jadi gue merasa kayak better nunggu lihat BTC dulu deh. Soalnya BTC-nya posisinya lagi nggak enak banget. Halo bro, halo. Saya apakah ngalahkan Sui? Aduh, gue belum bandingin sampai 1:1 sih. Mau juga kopinya kok. Bikin lah. Harusnya gue yang manggil kok, kan lu senior gue. Senior di kampus. Selamat sore menjelang malam. Salah, sore. Kuliah di mana bang? Mengharumkan nama BINUS. Tuh udah dibalas sama Bro Eko. Kuliahnya di BINUS. Halo kok, halo. Aku angkat Bro Eko dulu lah biar bisa ngobrol-ngobrol. Aku nggak kita pakai grid. Terus setting dulu bentar, live-nya ntar. Harus like Wah. Oke. Masih jadi sebang apa tuh? Nah, Bro Eko ini gua angkat ya. Kita ngobrol santai dulu. Anjay, cepet banget dia approve-nya. Halo. Kalau nggak mau open cam juga nggak apa-apa ya, Bro Eko. Halo. Halo. Jadi kita bisa satu apa? Satu layar. Nah, apa kabar bro? Baik bro, baik. Aku semenjak tidak ada nama dukun kripto, jadi kayak nggak pernah nemu ini mana orang. Dan Gara-gara ini, dulu gara-gara apa? Orang oh, bilang kan, wah bang lu dukun ala-ala lah gini-gini. Ya kan namanya kita kan orang kadang ini bro, nggak ngerti gimmick gitu loh. betul. Nggak ngerti seru funnya kan TikTok funnya di situ. Ya. Sebenarnya nggak ada salah sih, sama kayak kita ngomongin yang kita nggak ngomongin jelekin ya, tapi kayak sarjana kripto, Iya. dukun kripto, kan sama kan sebenarnya kan. Ya cuma kan pembawaannya aja ya gitu. Ya betul. Nggak ada yang salah kok, Bahkan Oke, netizen selalu benar. tapi dulu aku sempat ada bingung nih, antara perbedaan dukun kripto sama feature coin. Bisa nggak Oke. sih sebenarnya? Mungkin jelasin Iya, sedikit. kalau dukun kripto itu lebih ke nama gimmick gua di TikTok kali ya. Oke. Supaya apa ya? Konsepnya awalnya sih kayak kita kan bikin prediksi gitu loh. Prediksi yang kadang istilahnya agak ekstrim ya. Nah, jadi kita istilahnya kan dukun kan juga gitu ya. Betul. Suka ngeramal lah ceritanya. Kalau Future Coin itu platform edukasi. Gua sama ada teman lagi gua
Mungkin kapan-kapan bisa diundang ya, anak binus juga. Apa namanya, Joko namanya. Itu Joko. kita bikin dari 3 tahun lalu lah. Future coin khusus edukasi, dan sekarang ada lebih ke ini trading bro, aja trading juga. Gitu. I see. Altcoins. Kita sambil nunggu si Saili. Oh, ini Kevin Saili udah datang. Aku angkat dulu ya. Ayo ramai-ramai. Cuma kayaknya biasanya Saili nggak buka kamera kalau ke sini. Pemalu ya. Iya, dia pemalu. Halo guys. Hangout lah nanti lah. Kalau di Jakarta. Kapan-kapan Oke. food vlog kali. Kok malu katanya nih. Padahal mau lihat Suara udah connect nih bro. Suara sudah connect bro, aman. Oke, baik. Oke, suaranya cukup jelas juga nggak bro dari sini? Halo juga bro Eko. Halo, bro. Halo. Oh ya, ini akun baru aku lagi, Sally, karena kemarin kena ban lagi gua. Oh. Biasa gua kasih lihat screen lagi, kena ban, nggak boleh anjir sekarang. Sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Bisa, cuman semakin kita banyak viewernya, kayak di atas 50-100 itu makin sensitif. Jadi ya itu ada kemarin. Apalagi ini ya. 3.000 kemarin. Yaudah. Apalagi kalau TikTok udah ini ya, istilahnya udah masuk Indo kan lebih ada pengawasan lah ya. Betul. Terus kalau kita viewer banyak tuh ada aja yang report, itu juga sama. Makanya itu. Intel bro, ada Intelnya. Betul. Nah, guys, kita mungkin nanti ada beberapa teman gue bakal datang kalau mic-nya udah kosong ya. Coba si Michael Wayan, for your information guys, itu lagi ada acara. Jadi so far yang udah sekarang kita bakal ngobrol nanti, dan mungkin nanti ada teman-teman gue yang bakal datang juga, atau mungkin dari teman-teman di sini mungkin tiba-tiba datang kan, Bro Angga atau yang lain gitu kan, atau kenal kripto datang, atau Timothy mungkin datang, kita bakal angkat juga lah kalau ada ya. Ya kita open kok, karena kripto kan kita gitu. Mungkin kalian boleh mention lah ya kalau misalnya ini bang siapa tahu mereka mau join gitu. Tapi gue lagi reach beberapa teman-teman kita sih yang mungkin gue coba datang chat. Kalau mereka bisa datang, bisa, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sama mereka juga gitu. Oke, guys, kan asik ya sekarang ya. I mean BTC ETF setelah bertahun-tahun kan akhirnya di approve nih. Tetapi somehow setelah keluar newsnya ternyata kayak price in gak sih gitu kan, kayak malah kok nggak pump gitu loh, malah yang hoaxnya lebih gacor daripada newsnya. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas, dan mungkin dari sisi Saili juga gimana, dan sisi Bro Eko gimana, terus nanti mungkin aku pingin dapat pendapat mungkin dari salah satu atau masing-masing tentang sebenarnya apa sih BTC ETF, karena kan BTC ETF sendiri kan mungkin orang-orang cuma ngomong oh BTC ETF, even BTC halving pun mungkin banyak yang nggak ngerti kan, aku yakin. Nah, jadi kalau mungkin nanti bakal dibantu dijelasin sama si Saili juga kali ya kalau yang BTC ETF, karena kan kayaknya Saili main market hampir banyak tuh. Iya. Bisa dibantu nanti ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan nanti kira-kira apa sih yang bakal, nah kalau Bro Eko nih kayaknya biasanya update nih tentang apa sih yang nanti ke depannya, atau kayak 3 bulan ke depan lah menjelang halving. Kan sebenarnya kayaknya nggak ada apa-apa ya, mungkin, tapi kalau nggak ada event apa-apa lagi gitu loh. Tapi mungkin dari Eko gimana pandangannya setelah BTC ETF ini? Ada event apa lagi gitu kan? Apakah memang benar-benar kita cuma menunggu halving doang nih? Kalau menunggu halving kan berarti kan bakal market lesu dong, di sideways gitu kan. Nah, jadi nanti kita mungkin bakal bahas-bahas gitu ya. Nah, guys, tapi sebelum itu jangan lupa follow Kevin Saili, follow Bro Eko, dan follow gua juga kalau jangan lupa buat kalian bisa dapetin berita, dan mungkin nanti si Kevin Saili bakal terjun juga ke TikTok bikin konten mungkin gitu kan. Nah, jadi jangan lupa di follow ya, dan nanti mungkin aku bakal coba deh arrange setiap minggu sekali mungkin ya, minimal kita bakal coba ngobrol-ngobrol crypto bareng-bareng gitu sih ya. Jadi biar lebih fun dan lebih
membaur sih, jadi nggak sikut-sikutan gitu kan maksudnya. Ya, kita pengen komunitas ini jadi lebih berwarna dan lebih friendly sih, karena biar nggak terlalu tegang lah. Marketnya udah tegang bro, masa kita dibuat tegang lagi gitu kan? Oke. Eh, BTC approve kemarin teman-teman, dan mungkin aku pengen Kevin Sally sharing. Bro Sally, kira-kira Ya, sebenarnya BTC ETF tuh apa sih gitu loh, dan dampak mungkin ke marketnya bagaimana? Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. oke bro, thank you banget. Jadi sebenarnya kalau ETF itu kan ini udah lama ya. Sebenarnya bukan pasar lah kalau kita bilang secara tradisional tuh sudah ada sejak lama ya perdagangan secara ETF, dan sudah ada beberapa exchange yang utama lah yang menjadi penyedia daripada si ETF ini sendiri. Nah kalau misalkan di Indonesia sendiri nggak tahu ya sih, kayaknya kurang populer ya sebetulnya ETF itu. Sementara kalau di luar negeri itu dia modelannya seperti kita beli saham, sebenarnya mirip kayak GBTC dulu, GBTC Trust ya, itu dia modelnya seperti itu. Jadi ada nilai sahamnya, kemudian ada premium, ada diskon ya, tergantung dari penawaran yang diberikan ke publik ya, dari masing-masing yang menjadi penyedianya gitu. Sementara transaksinya sendiri tuh ketika nanti berjalan ya, ada pembelian, ada penjualan dan lain sebagainya. Kemudian di-convert sama mereka untuk menjadi aset Bitcoin itu sendiri gitu loh. Kalau misalkan memang um, gimana ya, misalkan pembelinya banyak gitu kan, artinya mereka juga harus memprovide bahwa Bitcoin yang si company ini pegang itu juga harus setara dengan investasi yang dilakukan oleh para investornya. Jadi sebenarnya ETF ini memberikan peluang untuk para pelaku pasar ya, terutama yang di Amerika nih saat ini kita berbicara, itu untuk bisa ikut serta secara langsung, tidak melalui exchange yang kita tahu seperti Coinbase dan kawan-kawan gitu kan. Nah, target pasarnya udah pasti institutional, ya kan? Target pasar udah pasti institusional, jadi mereka-mereka corporate besar, kemudian hedge fund, dan investor-investor yang mungkin aktif bertransaksi di Wall Street dan kawan-kawan ya, itu yang menjadi targetnya ya, target utama. Nah, otomatis gimana nih dampaknya? Kan sebenarnya teman-teman pasti langsung to the point lah ya, yang ditanyakan itu dampaknya gitu loh. Kalau cara kerjanya, menurut saya nggak penting-penting banget buat kita tahu. Kenapa? Karena Indian kita juga nggak melakukan aktivitas transaksi di ETF gitu kan. Kita di sini hanya tahu, oh ETF sudah di-approve nih, dan kira-kira gimana nih dampaknya terhadap harga pasar atau harga Bitcoin itu sendiri. Sebetulnya kalau dari kacamata saya, pertama ini kita anggap sebagai mass adoption ya. Dulu aset Bitcoin mungkin dikatakan tidak diakui, dan ya banyak banget lah istilahnya orang-orang yang tidak meyakini bahwa Bitcoin itu bisa menjadi the next mungkin gold atau reserve currency atau reserve asset. Dan ternyata sekarang sudah semakin sudah semakin diadopsi oleh bahkan sampai institusi juga meyakini bahwa ini adalah aset yang seksi untuk diperdagangkan. Maka sebenarnya dampaknya mungkin secara fundamental ya, dari sisi demand-nya lah yang meningkat cukup signifikan. Dan ini memang menjadi satu buah apa ya? Kalau buat saya sih, kita udah ngomongin ini mungkin dari tahun 2022 ya, bear market. Jadi saya banyak sekali ditanya seperti itu sama teman-teman. Kan mungkin teman-teman yang follow kita dari 2022 tahu ya, kita udah ngelewatin sepanjang bear market bareng-bareng. Pandangannya gini, saya bilang pada saat itu, sebenarnya yang utama yang menjadi tantangan atau menjadi salah satu faktor pendorong untuk Bitcoin bisa rally lagi pada next bull run atau after next halving, itu adalah dari segi regulasi. Ya, karena tanpa adanya regulasi, institusi nggak bisa masuk. Kendalanya tuh di situ sebetulnya. Nah, institusi mau masuk, mereka butuh regulasi. Karena kalau misalnya mereka sembarangan masuk, ya ada di dalam portofolio mereka ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi buat perusahaan-perusahaan yang mungkin secara mereka punya company sudah diperdagangkan di Nasdaq ya, jadi saham mereka bisa diperjualbelikan juga, itu bisa jadi ada masalah nanti dengan pihak Amerika, karena dianggap membeli Bitcoin itu mungkin ya sebagai, ya tau lah ya, SEC kan dramanya kan gitu ya, kripto ini ternyata securities, Ya. kripto ini ternyata securities gitu, Ya. ternyata Bitcoin tidak gitu kan. Dan sekarang karena Bitcoinnya sudah dari SEC sendiri sudah memberikan izin, ini artinya kan sudah diakui dong sebagai aset
yang bukan securities dan bisa diperdagangkan secara aktif di pasar sekunder maupun pasar ETF itu sendiri. Nah, sekarang dengan kondisi dia sudah di-approve nih. Kemarin banyak orang nanya juga, ini apakah akan jadi event sell news dan lain-lain. Price in, saya pikir udah terjadi lebih dahulu ya. Kita udah lihat ini pergerakan mulai aktif bullish itu semenjak, I think Oktober kali ya. Oktober bener gak bro? Oktober, November tuh sudah mulai ada penguatan ya yang berjalan hingga Desember. Akhirnya puncaknya tuh mulai ada konsolidasi karena mungkin market benar-benar menunggu ya kan, ini ETF gimana nih kabarnya nih, dan setelah di approve ternyata nggak memberikan dampak yang gimana banget gitu, karena memang secara short termnya saya pikir memang tidak terlalu berpengaruh ya. Sementara kalau misalnya kita berbicara jangka panjang fundamentally, ya ini adalah satu buah terobosan yang sangat besar, sangat penting untuk Bitcoin secara jangka panjang gitu. Dan fakta menarik, kalau kita berkaca pada Gold Spot ETF, Gold ya, pada tahun 2004, November tepatnya, kalau mungkin bro bisa cek chartnya, itu tanggal 4 November 2004. Itu setelah di approval, ya memang beberapa hari setelahnya ada penguatan, namun diiringi dengan koreksi yang cukup signifikan setelahnya. Nah, apakah ini bisa dikorelasikan dengan pergerakan Bitcoin? Sebenarnya kalau menurut saya sih belum tentu juga ya, karena faktor fundamentalnya berbeda. Situasi pada saat itu dan situasi pada saat ini juga berbeda gitu kan. Marketnya, money supply-nya, dan kawan-kawan banyak banget lah faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, oleh karena itu, kalau buat saya, sederhananya gini, Bitcoin ETF spot di approve. Oke, berarti kita anggap market saat ini adopsinya akan semakin luas, itu saja. Dari sisi demand akan sangat berpengaruh, ya kan? Bisa mempengaruhi harga, yes, of course, in the long run, ya kan, in the long run. Tapi kalau untuk saat ini secara langsung, apakah langsung berimbas atau langsung terdampak, saya rasa sudah kurang sih, karena sentimennya udah hangat sejak beberapa bulan terakhir. Dan ini tuh sebetulnya gini bro, kalau saya kan background lumayan lama trading di forex juga ya. Jadi dari dulu tuh udah ada pengalaman gitu loh, kayak menjelang OMC, menjelang non-farm payroll, itu tuh kita udah tahu bahwa market itu sudah react the market jauh dari sebelum ya, jauh dari sebelum adanya ya konfirmasi tersebut. Jadi kayak kita ngomongin soal dollar index lah pada saat dulu The Fed melakukan QE dan QT ya, ketika diumumkan itu sudah ada reaksi di pasar. Nah, baru nanti pada saat hari H-nya, misalkan Jerome Powell mengatakan, oke nih kita sudah akan melakukan quantitative tightening ya di dalam kebijakan kita. Ya, market udah biasa aja gitu, karena kita udah tahu selama ini, oh ini ya, udah mulai ada mengarah ke sana. Jadi, perbedaannya pola pikir investor besar adalah mereka taking action itu before adanya keputusan secara langsung. Kalau misalnya kita retail, kecenderungannya adalah ya lebih suka sama news gitu kan. News kayak gini kita tungguin nih, wah ini kira-kira bakal gimana nih, ternyata pas hari H, oh biasa aja ya, nggak ada apa-apa ya gitu loh. Ya karena bigger player sudah taking action gitu. Sama halnya kayak, mungkin kalau saya sering cerita analogi paling gampang yang saya pakai itu adalah kita berbicara soal developer deh. Contoh mungkin Pick 2. Ya, para investor besar, mereka yang bisa ngelihat secara jangka panjang, ya mereka udah taking action dari sekarang. Tapi kan buat retail, enggak. Mereka lihat, Pick 2 masih tanah kosong nih, ngapain beli rumah di sini? Nggak bakal ada, belum tentu nanti pembangunannya jadi dan lain-lain. Tapi ya para big investor sudah make a move gitu loh. Jauh dari sebelum, ya bisa dibilang jauh dari sebelum hari H-nya lah. Kira-kira seperti itu bro. Itu mungkin menurut tanggapan saya ya. Oke. Jadi, BTW, kalau menurut si Saily, dampak ke likuidasinya sendiri bagaimana? Pengaruh pasar Bitcoinnya? Oke. Nah, ini sebenarnya satu hal yang paling menarik. Jadi, teman-teman kan dulu bilang ya, saya ingat banget, bro, awal pertama kali saya create YouTube itu Mei, ya, 2021. Perhaps itu mungkin saya banyak discuss soal itu, soal makroekonomi. Nah, banyak orang nggak percaya awalnya. Aduh, apa sih nih, ngapain dikonek-konekin gitu kan, dengan makroekonomi lah, The Fed lah, NFT lah, dan kawan-kawan gitu. Kalau saya karena mikirnya ini Bitcoin biar gimana pun butuh uang kan untuk menggerakkan pasar harga pasarnya kan.
Jadi ini kita kategorikan sebagai salah satu aset yang diperdagangkan di pasar keuangan, which is tanda kutipnya uang gitu, butuh uang untuk penggerakan harganya. Nah, makroekonomi itu berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin. Waktu itu sih mungkin tidak terlalu. Tapi saya katakan sama teman-teman, guys, kalian suka tidak suka, mau tidak mau. Ini kalau kalian udah melibatkan institusi, ya kita kan berbicara untuk next bull run nih, which is kita butuh fresh money masuk ke market. Kita butuh duit-duit yang lebih segar gitu kan. Bukan cuma dari retail, karena retail nggak akan cukup gitu. Retail nggak akan cukup untuk menggerakkan Bitcoin sampai lu mau bilang harga mau ke 100.000, 200.000, nggak akan cukup kalau duit retail doang gitu kan. Kita butuh demand yang lebih besar lagi, dan itu artinya harus melibatkan uang-uang institusi. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui, institusi itu mengambil langkah berdasarkan makroekonomi. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, itu akan berpengaruh. Nah, sekarang berbicara soal likuiditasnya sudah pasti, ya, Bitcoin kita tahu lah, akan semakin volatile lagi activity-nya. Karena sebelumnya dengan retail investor aja, volatility-nya udah lumayan agresif. Nah, sekarang dengan institusi. Nah, yang menurut saya menarik adalah, ini menurut tanggapan saya bro ya, dari hari pertama kemarin, Bitcoin ETF spot sudah mulai aktif diperdagangkan atau ditradingkan. Kalau bro perhatikan, itu di jam 9.30 malam, New York Stock Exchange Open, itu pergerakannya sama persis dengan Nasdaq dan S&P 500. Jadi mereka react bareng-bareng atas data CPI yang dirilis pada sekitar jam 8.30. Jadi CPI menunjukkan angkanya naik, otomatis harusnya secara logika bisa mempengaruhi minat ya pelaku pasar terhadap aset beresiko, sehingga Nasdaq begitu open, New York Stock Exchange open sekitar 9.30, itu reaksinya negatif. Dan ternyata Bitcoin dump-nya di jam yang sama dengan Nasdaq itu turun. Nah, ini udah mulai kelihatan, artinya ya pergerakan aktivitas pasar secara tidak langsung pasti akan sejalan gitu loh dengan aktivitas yang mungkin sebelum-sebelumnya kita tahu di Nasdaq, S&P 500 dan kawan-kawan. Ini berarti secara behavior ke depannya harga Bitcoin itu akan sangat terpengaruh terhadap makroekonomi US. Itu sih pandangan saya ya bro. Kira-kira seperti itu sih. Interesting. Ya, mungkin buat teman-teman yang masih belum paham BTC ETF itu apa, somehow tuh intinya kayak ada perbedaan dengan kalian beli spot sih sebenarnya. Kalau kalian beli di spot, kalian memiliki sendiri hak milik sendiri untuk BTC-nya ya. Tetapi kalau ETF itu sebenarnya seperti kalian beli sahamnya, nanti kalian nggak langsung direct beli BTC-nya. Jadi nanti uang itu bakal dikelola sama, mungkin kita bisa bilang fund lain ya misalnya. Jadi kayak mungkin somehow kayak reksadana juga, jadi kita titip uang, nanti mereka mainin di sananya gitu. So kurang lebih sebenarnya seperti itu. Jadi intinya nggak pegang langsung directly gitu. Dan thank you banget buat Kevin Sally udah sharing tentang masalah likuiditasnya. Dan tadi aku juga baru oh ya rupanya mirip ya gitu reactionnya juga gitu. Dan thank you juga udah penjelasan tentang ya sebenarnya tujuan salah satu BTC ETF itu mass adoption dan trust di market sih sebenarnya, karena jadi institusi-institusi besar bisa pada join gitu sih. Itu salah satu poin yang penting ya. Jadi ya karena kan banyak yang bilang kan dari dulu, terutama waktu 2021 2022 apalagi sampai yang BTC sampai 15.000 itu kayaknya trust investor banyak yang jadi kayak, bukan investor, retail lah terutama itu langsung hancur habis-habisnya kan. Dan I think dengan terjadinya adanya BTC ETF kan somehow udah mulai kita bisa lihat, oh ini mulai bisa diterima dan mass adoption mulai makin besar gitu kan. Dan kalau aku bilang mungkin channel demand itu makin besar sih, nggak cuma langsung harus beli spotnya, tapi juga ya udah dari share-nya aja gitu loh, kayak gitu ya. Oke, Bro Eko, gue pengen nanya nih, kita kan ngomongin BTC ETF gantian. BTC ETF kemarin udah nih kan, I mean baru kelar lah. Aku nggak tahu sih Bro Eko melihatnya bagaimana dari sisi narasi after BTC ETF. Kira-kira kita kan kalau aku lihatnya kan kosong nih sampai BTC halving, belum ada sentimen yang orang-orang berkuar-kuar, oh nanti ada BTC ETF, oh nanti ada bla 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 bla. Nah dari Bro Eko sendiri kira-kira ada nggak sih kira-kira dari sisi BTC sendiri yang kira-kira apa sih yang bisa ditunggu, atau mungkin ada potensi kira-kira, katanya kan sebelum halving bakal koreksi lagi nih kayak gitu-gitu kan. Dari Bro Eko pandangannya gimana sih setelah BTC ETF ini? Thank you tadi Bro Kevin Sally lah bilangnya atau Sally ya.
Daily. Lumayan nambah insight. Thank you banget. Paling gue lihat sih kalau untuk bahasa forexnya ya, kalau Bro Kevin juga bahasa forexnya itu data high impact ya biasanya kita kalau di forex. Data high impact sebenarnya yang paling dekat itu untuk Bitcoin ya halving memang. Ya mungkin nanti kita bisa teknisnya bisa dibikin konten kali ya sama Bro Kevin Jonathan ya. Untuk halving sebenarnya intinya scarcity daripada Bitcoin itu makin sulit. Istilahnya demand-nya makin tinggi, sedangkan supply-nya makin susah dihasilkan, otomatis harga akan naik. Dan secara 3 halving berturut-turut kan terbukti harganya naik. Jadi ya kita back to history-nya ya harusnya naik ya. Halving yang keempat ini itu yang pertama. Nah tapi kita perlu perhatikan ada beberapa sentimen lain. Contohnya ini termasuk ya semua market ya, yaitu suku bunga. Nah ini semua sih kalau menurut aku suku bunga itu akan mempengaruhi semua market, nggak cuma forex tapi saham dan Bitcoin juga akan ikut, kripto semua akan ikut. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya The Fed itu kan mau nge-pause itu kenaikan suku bunganya kan kalau nggak salah. Jadi sehingga orang-orang kan itu akan mulai awalnya itu dia nggak mau taruh di bank, akhirnya kan dia taruh karena tinggi gitu loh. Nah jadi perubahan-perubahan seperti inilah itu sebenarnya akan cukup mempengaruhi kalau menurut gua sih. Jadi suku bunga itu mungkin sekitar di Maret ya kalau nggak salah. Lalu kita lihat di Februari itu ada keputusan hakim terhadap ZZ ya. ZZ ini juga penting nih. Sebenarnya kan kita lihat sebenarnya kok cuma satu orang, emang pengaruh apa sih ZZ? Nah ZZ itu sebenarnya salah satu pemain kunci lah di kripto. Kenapa? Karena kita tahu kelolaan dana Binance itu berapa puluh miliar ya kemarin ya. 45 miliar US dollar kalau nggak salah, sehingga keputusan tentang ZZ apakah dijatuhi hukuman atau Binance bisa tetap beroperasi ini juga akan mempengaruhi sudut pandang bagaimana orang melihat exchange di mata ya sebagai retail misalnya. Jadi apakah orang akan tetap akan lanjut dengan exchange ini, atau udahlah kita ETF aja lah istilahnya yang udah terregulasi atau sebagainya. Jadi beberapa event ini sih menurut gue bro akan kita perlu perhatikan Februari dan Maret tentang pengumuman kenaikan atau penurunan suku bunga oleh The Fed. Untuk so far itu sih, sisanya sih ya halving dan mungkin ya beberapa update dari altcoin sih. Ya, event-event dari altcoin sendiri ya. Altcoinnya sendiri sih, yang istilahnya ya cuma untuk si altcoin itu sendiri sih. Ya, aku juga sebenarnya somehow melihat dari sisi setelah Januari ke Maret tuh kan kayaknya lumayan ada space kan kosong gitu, karena sekarang yang orang-orang nantikan ETF udah keluar gitu, sedangkan ETF berikutnya lagi pun yang dari institusi lain itu juga itu juga masih Maret kalau nggak salah gitu. Iya. Januari ini kan yang si beberapa ada yang agak jauh sih. Betul. Malah Februari bisa dikatakan hampir nggak ada. Hampir nggak ada sih. Sisi aja itu makanya. Oke. Bidangnya. Ya, sel lagi kosong nggak? Ready nggak? Bro, silakan. Tadi aku sempat lihat. Wow, udah terjadi lagi. Ini BTC sama kan sebenarnya 1 jam itu ada head and shoulder. Mungkin sedikit teknikal kita seling aja ya. Tapi menurut kamu pandangan secara short term mungkin ya like short term atau today lah ya. Kira-kira outlooknya bagaimana dari sisi teknikal? Nah, teknikal. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini ngelihat teknikal mungkin karena ini ya luas ya. Maksudnya kita ngobrolin di TikTok ini kan teman-teman nggak bisa lihat chart ya, jadi kita agak sulit nih untuk menyampaikan. Pertama saya ngelihat rejection dulu deh, $47.000 itu merupakan resistance kuat time frame weekly, ya. Sangat wajar nggak sih untuk mengundang
orang-orang untuk profit taking gitu kan. Apalagi mereka yang tadinya expecting, wah ini harusnya Bitcoin ETF spot bakal ngepump nih, bakal naik nih. Rupanya hari H enggak gitu kan. Kita ngelihat ya ternyata biasa aja. Kemudian malah ada kecenderungan fake out tadi malam. Jadi kalau teman-teman perhatikan time frame daily Bitcoin itu menunjukkan closingnya dalam sebuah pin bar ya. Jadi lots of tail atau weak candle ke atas. Jadi shadow candle-nya banyak banget di atas. Ini mengartikan bahwa ada enough buyers kemarin, namun gagal untuk mempertahankan momentum. Dan ini seringkali kalau misalkan kita lihat ya aktivitas-aktivitas Bitcoin sebelum-sebelumnya, teman-teman harus notice sebelum Bitcoin mengalami reversal, itu ada faktor-faktor seperti liquidity sweep atau fake out yang terjadi terlebih dahulu. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan kalau saya ngelihatnya habit ya untuk Bitcoin melakukan kondisi tersebut. Dan memang sebenarnya kalau secara logika kita butuh likuiditas itu. Ya, jadi ketika kemarin harga naik sampai 48.000 something atau even hampir mendekati 49.000 ya atau mendekati 50.000 kayaknya nih. Kita lihat dulu ya. Oh ya, dekat-dekat 49.000. Itu harusnya bikin orang panik buying, ya, FOMO, masuk tuh ke dalam market. Mereka akan berpikir bahwa, wah ini dia nih, ternyata impact dari Bitcoin ETF spot nih sudah mulai kelihatan. Nah, di saat itu, ya, akhirnya ada orang yang mungkin terjebak lah, atau stuck ya, saat ini menjadi likuiditasnya. Nah, kalau misalkan ngelihat dari time frame 4 jam, sebetulnya saya lihatnya ini kita konsolidasi antara support level 45.500 dan 47.300. Itu dua range, dia hanya konsolidasi. Dari bawahnya sendiri ada trend line menunjukkan kita create higher low. Ya mungkin kalau secara jangka pendeknya, karena rejection tadi malam, itu bisa dibilang menjadi sebuah indikasi awal ya dari ketidakmampuan buyers atau demand untuk mengangkat harga Bitcoin lebih tinggi, ya bisa menciptakan environment untuk sellers kembali masuk ke market. Itu sih mungkin pertimbangan sementara. Jadi kita akan ngelihat Bitcoin either dia retest terhadap $45.500, which is paling dekatnya. Menurut saya ini udah ya cuma $200 lah, harusnya nggak susah ya untuk mencapai level tersebut. Meanwhile kalau misalkan dari bawah sendiri trend line-nya ada di 44.700. Itu mungkin bisa menjadi target pergerakan jangka pendek. Nah kita lihat dulu nih dari sini akan ada reaction lagi nggak? Karena sejauh ini kalau teman-teman trading menggunakan indikator exponential moving average time frame, periode 21, ya semestinya sih memang kita masih bisa melihat Bitcoin somehow ketahan di 44.500. Karena selain dia confluence dengan previous high, di sini juga kita lihat ada trend line yang mungkin mempertahankan harga Bitcoin untuk tetap dalam keadaan bullish gitu. Itu dulu sih mungkin bro. Perspektif yang saya perhatikan ya. Ya. Especially dari after close candle malam sih, itu menurut saya paling berpengaruh sih utamanya. Dan somehow sebenarnya kalau aku pribadi lihat tadi aku sebenarnya juga habis Ya. update barusan tadi yang sebelum record ini ada potensial head and shoulder di 1 jamnya kalau dia breakdown 45.900 kurang lebih. Ya. Kalau on the way-nya potensial yang tadi si Bro Saili bilang bahwa ada, kalau aku lebih lihat ada horizontal support yang di area 44.700 dan ternyata di EMA 21 juga ya. Iya betul. Nah, itu ada neckline horizontal support yang dimana itu kalau sampai jebol 44.700 potensial menjadi double top nggak sih? Double top. Potensial. Ya. Oke, so ya, aku agree dengan itu karena memang tadi aku juga habis analisa itu. Tapi buat teman-teman untuk mendapatkan yang lebih detail dan ada chartnya, jangan lupa follow Kevin Saili, nonton YouTube-nya juga. Kalau butuh perspektif lain, jangan lupa follow aku juga ya. Dan Eko juga ya biasanya dia selalu share tentang kripto. BTW guys, ini ada Arvin Honami seperti biasa, teman yang biasanya ngobrol soal makroekonomi nih. Nah, aku butuh perspektif. Kita mau ngobrol nanti, tunggu Kevin, Arvin. Vin, aman suara? Masuk Jo. Nah, Vin, mumpung ada lo dan ada Sally juga, biasanya kan asik nih kalau ngomongin soal makroekonomi. Dan semalam, lo bisa ngobrol kan? Nggak lagi makan kan? Enggak. Aman. Okay. Gimana? Nah, mau ngobrol nih semalam tentang CPI dan mungkin kita ngomongin kebetulan karena BTC ETF sudah keluar, paling ada event besar berikutnya lagi itu adalah BTC halving kan di Maret.
Jadi somehow ini kan di event Bitcoin-nya sendiri kosong nih. Nah, gimana sih dari Ya. sisi market untuk dari sisi makro, terutama tadi malam CPI cukup bad ya harusnya kan. Oke. Nah, dari sisi apa yang harusnya Oke. Oke, mungkin kalau dari sisi CPI memang kemarin sudah keluar ya CPI. Memang kalau kita bilang dari inflation CPI-nya memang naik, kalau dari core-nya itu justru turun. Kalau kita perhatiin ya datanya secara detail. Eh, Inflasi ini kan memang kalau teman-teman perhatiin gitu ya, inflasi ini adalah semua komponen yang dihitung dalam basket inflasi ini gitu. Kalau core inflation itu dikurangi dengan foods dan bensin. Jadi dua faktor yang sifatnya volatile ini nggak dimasukin dalam perhitungan core CPI. Nah, yang paling penting buat the Fed itu sebenarnya yang core CPI, bukan yang CPI-nya. Karena CPI ini tergantung banget dengan volatilitas harga minyak, harga pangan, dan sebagainya. Nah, kalau kita ingat di bulan Desember, menjelang menjelang awal Desember sampai akhir Desember, harga minyak itu cenderung naik, kecenderungannya. Harga minyak cenderung naik karena adanya bottleneck ya, kalau di Timur Tengah sana itu kan ada yang uh, Laut Merah yang dekat terusan Suez itu kan lagi diteror ya sama Houthi, pasukan Houthi yang di backing sama Iran. Nah, jadi dari situ memang itu ada kendala di situ, jadi akan ada bottleneck dari sisi minyak. Makanya kenapa harga minyaknya naik kan. Dan kemarin juga ada harga OPEC Plus juga. Terus juga kemarin itu juga kalau Desember memang kan itu ibarat holiday season. Jadi pasti banyak orang yang cenderung belanja dan sebagainya gitu ya. Penggunaan gasolin akan semakin banyak. Nah, jadi memang kalau dari sisi itunya, kalau kita bilang ya wajar gitu kalau misalnya inflasinya naik. Tapi kalau kita lihat dari segi core inflasi yang mana itu lebih penting daripada inflasinya, itu justru turun ya kalau kita lihat. Dari 4 ke 3,9 meskipun tidak lebih dalam ya daripada konsensus, tapi itu sudah menunjukkan progres. Meskipun kemarin kalau nggak salah Jerome Powell sempat ngomong ya bahwa mungkin ini inflasi masih too high dan sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari data core inflasinya memang sudah mulai moderating. Nah, yang penting adalah memang forecastnya Fed itu kan akan cut pertama itu di bulan Maret. Nah, ini kita mau lihat nih cut-nya itu apakah benar terjadi di bulan Maret atau gimana gitu. Apakah mundur? Nah, ini yang kita masih mau lihat lagi gitu. Tergantung dari konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah terutama. Karena memang Timur Tengah ini lagi panas-panasnya nih. Dan itu membangkitkan banyak negara lain yang juga akan terjun ke konflik juga, termasuk Korea Selatan dan Korea Utara. Itu salah satunya juga. Dan ini juga ada lagi mengenai pilpres ya, pilpres yang terjadi di Taiwan ya terutama. Ini juga perlu kita perhatikan di besok pilpresnya kebetulan. Jadi ini kan juga memang ada potensi tensi geopolitik Taiwan dengan China juga. Jadi kita masih mau melihat ini seperti apa gitu. Oke, Vin. Kan gua ada lihat konten lu bahwa 2024 itu akan menjadi penuh tantangan kan market kan. Ya, Dan yang gue lihat lu membahasnya kan lebih cenderung juga ke arah makroekonomi kan. Makroekonomi global. Nah, gue pingin dong lu share kan untuk hal itu karena I think itu juga bakal mulai berdampak ke kripto juga, terutama semenjak BTC masuk ke ETF tuh. Nah, boleh nggak di-sharing? Oke, sebenarnya memang kalau kita bicara tahun 2024 ini memang agak sedikit di luar ekspektasi ya, bahwa memang ada terjadi tensi yang terjadi di Iran dan Timur Tengah sana. Ini yang memang di luar dari perkiraan. Memang awalnya yang gua takutin adalah ada satu selat itu yang berbahaya. Selat itu adalah Selat Hormuz yang banyak minyaknya di situ. Dan memang masalah di inflasi ini kan memang karena gasolin paling banyak masalahnya. Gasolin ini yang menimbulkan banyak sekali masalah yang jadi efek domino gitu. Jadi dari makanan naik dan sebagainya gitu ya. Karena kan transport dari makanan menggunakan mobil harga bensinnya naik dan sebagainya gitu. Jadi ini spillovernya banyak. Nah,
dengan adanya inflasi itu akan menimbulkan kesulitan buat the Fed juga untuk menurunkan suku bunga karena nggak ada alasan gitu untuk menurunkan suku bunga karena inflasinya masih belum turun gitu. Nah, tapi di satu sisi juga kalau misalnya Fed itu terlalu overreactive terhadap suku bunganya, ini juga akan menjadi concern gitu. Akan menjadi concern juga karena kalau misalnya dia terlalu over, maka ekonominya jadi berantakan, Jo, lebih parah gitu daripada apa yang mereka mau gitu. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat membingungkan buat the Fed sebenarnya. Makanya kenapa the Fed itu kalau teman-teman perhatiin dia tuh suka gonta-ganti statement. Dari kemarin mau dovish jadi hawkish lagi, ngelihat data balik dovish lagi gitu. Jadi masih back and forth. Nah, yang kuncinya itu sebenarnya ada di Iran sebenarnya. Iran ini mau ngapain gitu. Nah, kalau Irannya misalnya memutuskan untuk menyerang gitu, wah itu runyam karena harga minyaknya bisa naik dan menyebabkan inflasi naik lagi. Karena itu kuncinya di situ. Ditambah lagi satu lagi, Jo, ada satu faktor yang perlu di-mention juga. Satu faktor itu adalah banyak sekali kontainer-kontainer yang melewati terusan Suez yang sekarang lagi terhambat. Nah, kontainer yang terhambat itu menyebabkan harga kontainer naik, Jo. Pasti inflasi lagi ujung-ujungnya. Nah, tinggal masalahnya ekonominya bisa handle nggak inflasi yang segini tinggi ditambah lagi suku bunga yang masih bertahan di atas posisinya. Ini yang masih kita assess gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Thank you, Vin. Nah, Sally, gue yakin lu kayaknya banyak pertanyaan atau pengen ngobrol diskusi tentang soal makroekonomi dengan Alvin. Ada nggak kira-kira yang lu mau nanya atau mungkin ngobrol bareng? Nah, thank you Ko Arvin. Waduh, keren banget inputannya ya. Sebenarnya udah lengkap sih itu di cover semua sama Ko Arvin ya. Memang kalau kita ngelihat juga ya betul sih kayak akhir tahun apalagi di luar kan winter ya. Jadi kebutuhan akan gasolin atau bisa dibilang energi itu lumayan tinggi. Itu juga akan mempengaruhi dari sisi demand lah terhadap terhadap si kebutuhan akan energinya itu. Nah, selebihnya sih menurutku itu semua sudah di-cover ya secara lengkap sama Marvin sampai detail sampai kita ngomongin geopolitiknya juga. Jadi saya rasa itu sudah mengcover semuanya. Meanwhile, ya mungkin yang tadi sudah kita bahas ya, bro, agak lebih early. Makanya saya bilang, mau tidak mau, suka tidak suka, makroekonomi pasti akan ada pengaruh nantinya ke Bitcoin gitu. Sebelumnya aku sempat diskusi sama Ko Arvin, dan Ko Arvin juga sebenarnya punya pandangan ya. Beliau melihat bahwa ini harusnya kita masih bisa ngelihat ada satu kali koreksi ya, major gitu loh. Dan apa sebabnya? Ya mungkin tadi penjelasan dari Ko Arvin harusnya sudah melengkapi. Ya teman-teman mungkin udah bisa dapat gambaran kayak, wah iya nih benar juga ya. Geopolitik, ya ini bakal jadi suatu kendala lagi. Nah, yang ditakutkan apa? Ya masalah hard landing yang selama ini dianggap oleh The Fed bahwa ini tidak akan terjadi gitu. Cuman kan tidak diantisipasi nih yang namanya resiko terjadinya kondisi geopolitik yang semakin memanas. Ya mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan ada pengaruh terhadap ya dari sisi inflasinya gitu kan. Dan itu udah kelihatan lah kira-kira nanti gambarannya seperti apa ke depannya gitu. Selama seandainya geopolitik ini masih akan menjadi sebuah ancaman, maka saya rasa peningkatan inflasi itu juga masih akan bisa terjadi. Nah, biasanya orang mengkaitkan nih, oh, kalau perang terjadi, mungkin ini ya pertanyaannya nih ke Ko Arvin nih ya. Timbul pertanyaan nih. Jadi, Ko Arvin, kalau misalkan boleh bertanya pandangan Ko Arvin, kita tahu nih kalau misalnya perang terjadi, US pasti turun tangan, ya kan? Membantu negara-negara yang berkoalisi lah dengan US. Dan berdasarkan histori, US pasti cetak uang ketika perang sedang berlangsung. Ditambah kondisi hutang US saat ini yang ya udah pasti naik terus lah. Ya, kita belum melihat nih utangnya udah istilahnya soft gitu loh, tapi masih naik terus dan bahkan ya masih sama ya istilahnya obrolannya dengan masalah debt ceiling yang masih bisa dinaikin lagi kah atau gimana dan lain-lain gitu. Nah, itu kira-kira gimana pandangan Ko Arvin? Apakah kondisi memanasnya geopolitik ini juga akan berpengaruh? Ya, dan kalau misalkan mereka cetak uang, berarti ya inflasi itu sudah
tidak bisa terhindarkan lagi ya. Soon or later kita bakal ngeliat itu. Gimana menurut pandangan Ko Arvin mungkin? Itu sih bro, pertanyaan dari saya. Mumpung ada Ko Oh, Arvin bisa ngobrol. oh, oke, thank you Bro Saili ya. Sebenarnya benar tadi yang di-mention oleh Bro Saili. Memang dari geopolitik Iran dan sebagainya itu kan Amerika juga sudah turun tangan, termasuk sekutunya UK pun juga sudah bantu gitu untuk memberantas Houthi ini karena mereka memang tahu gitu bahwa ini tuh akan menjadi masalah juga buat mereka gitu. Nah, sorry. Tapi kalau teman-teman pelajari datanya gitu ya, bahwa mereka itu justru sekarang mereka itu favorable ketika harga minyak itu justru naik. Kenapa? Karena ketika mereka waktu itu gelontorin SPR atau Strategic Petroleum Reserve-nya, oilnya US, itu mereka juga sama-sama melakukan ekspansi gitu terhadap harga minyak, terhadap kapasitas minyak gitu. Jadi kalau teman-teman perhatiin US oil production itu naik terus gitu. Jadi dengan harga minyak naik itu menguntungkan sebenarnya buat US juga per sekarang gitu ya, bukan per kemarin. Nah, lalu kalau kita cerita juga mengenai tadi utang, memang betul dengan adanya ini maka mereka akan cetak duit, akan utang lagi gitu kan. Nah, mereka itu kalau yang aku perhatiin gitu ya, mereka itu berharap bahwa harga minyak yang naik dengan produksi dari company US, company perminyakan di US yang sudah mulai naik gitu ya. Mereka itu ibaratnya berharap bahwa oke, aku akan dapat teks dari sini gitu. Tapi kalau kita perhatiin defisitnya mereka tuh makin lama makin lebar. Jadi makin lama makin lebar, cetak duit terus gitu ya. Nah, ujung-ujungnya menurutku mereka akan lepas beberapa teritori yang kira-kira sudah nggak menguntungkan lagi buat mereka gitu. Prediksiku karena mereka lagi fokus di Timur Tengah, mereka akan lepas Ukraine menurutku. Jadi mereka akan gantiin Ukraine ini dengan Iran dan soon or later mungkin Ukraine ini akan menyerah sama Rusia. Kemungkinan seperti itu. Tapi ya nggak tahu lagi ya karena ini kan mendekati Pilpres juga di US. Pilpres kan di bulan Juni ya. Nah ini yang pasti dibahas adalah soal ekonomi karena Biden pasti lawannya adalah Trump. Pasti akan melawannya adalah Trump di Pilpres. Dan di Pilpres pasti yang akan dibahas oleh Trump adalah interest rate tinggi, inflasi tinggi, nggak bisa turun, dan sebagainya. Ini yang pasti akan dibahas gitu. Nah, ini tergantung dari Biden kira-kira akan seperti apa nih dia dalam mengatasi hal-hal seperti ini. Karena so far, kalau kita perhatikan Trump ini tidak pernah menggunakan satu perang yang perang fisik ya dengan negara lain. Kalau kita perhatikan ya, Trump itu lebih banyak ke satu negara. Dia cuma anti sama China doang gitu. Dia cuma anti sama China, tapi dia tidak sampai perang fisik. Karena perang fisik itu memang itu kita bisa bilang perang fisik itu menghabiskan banyak biaya gitu, dan juga sebenarnya US itu kan jual senjata kan gitu, US itu kan juga jual senjata gitu ke mereka ini gitu. Jadi di satu sisi ya dengan adanya perang mereka juga ibaratnya ya diuntungkan gitu, tapi di satu sisi utangnya mereka makin melebar. Nah pertanyaannya utangnya ini siapa yang ngambil gitu, Nah biasanya yang ngambil tuh banyak China dan Jepang. Nah, tapi akhir-akhir ini China kan kemarin nggak mau ngambil utangnya US, ngedam utangnya US sama Jepang. Kalau teman-teman perhatiin, Janet Yellen atau Menq-nya AS itu sempat datang ke China untuk minta bantu mereka beli surat utangnya US. Meskipun akhirnya China-nya menolak. Nah, tapi China sekarang ini lagi susah juga gitu. Nah, sekarang China ini kan lagi susah, apalagi dari sektor propertinya. Nah, China ini sekarang lagi minta bantu US nih, US investor untuk bantu Chinese property sektornya supaya mereka bisa hidup kembali gitu ekonominya. Nah, tapi pasti US minta in return aku dapat apa gitu loh. Ya pasti mereka suruh beli surat utang itu. Aku rasa sih seperti itu ya. Jadi kalau dibilang benar, kalau kita bilang surat utang
suatu tahun mereka pasti akan terbitin terus. Nah, yang menjadi concern adalah demand-nya siapa? Ini yang jadi pertanyaan kita sih. Mungkin lebih ke arah situ, Bro Saili. Wah, menarik. Terima kasih banyak kok untuk inputannya. Ya benar, berarti ada pengaruh juga nih kira-kira dengan Pilpres US ya. Betul, Pilpres US itu akan terjadi di pertengahan tahun ini, gitu. Iya. Jadi ini akan menjadi concern juga, pasti Biden sebagai timnya dia pasti juga akan memikirkan gitu, ini apa yang akan terjadi dan sebagainya gitu. Dan kalau kita lihat Trump itu kan lebih kampanye lebih kekinian, bahkan Trump pun punya NFT gitu. Jadi ini kan untuk menggait pemilih-pemilih pemula lah gitu. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi ini pasti akan dibahas. Makanya kenapa kalau ditanya gitu ya, apakah kira-kira Fed menurunkan suku bunga di bulan Maret? I think dengan pertimbangan Pilpres Amerika dan sebagainya, I think yes. Karena ini akan berhubungan karena untuk menghindari konflik yang akan serangan-serangan yang akan dilakukan sama timnya Trump gitu. Karena ini akan menjadi concern besar di US juga gitu. Oke. Terima kasih banyak kok Arvin. Thank you, Thank you Arvin, gila mantep banget. Thank you. Nah, gue paling ada follow up question sih dari pendapat teman-teman dari kita ngomongin tadi soal makroekonomi, itu kita ngomongin soal terutama kita highlightnya tentang ada bakal pemilihan presiden ya gitu, dan mungkin nanti pasti ujung-ujungnya bahwa pertanyaannya bakal menjadi apakah BTC halving akan semenarik itu, dimana kita ngomongin bahwa banyak konflik yang terjadi dan banyak negatif di makroekonomi. Terus kita ngomongin pemilihan presiden ini kan berarti kan bakal ada, ya aku sih lebih gini sih, yang aku percaya bahwa ketika kita ngomongin presiden, ada bakal pemilihan presiden, berarti kan ada money, ada uang yang main juga lah dari uang sana gitu. Tapi karena sekarang ada pemilihan presiden, mungkin uangnya bakal di-keep gitu, disimpan untuk pemilihan gitu. Dan mungkin bahkan pelaku-pelaku dari sisi pelaku dari investor sendiri pun pasti ada yang menginvestkan duit mereka untuk support presiden mereka gitu kan. Nah, mungkin dari Kevin Shelley ada pandangan gak Kevin Shelley, kira-kira BTC halving itu nanti bakal semenarik itu enggak? Apa mungkin Kevin Shelley dan Eko nanti mungkin kira-kira BTC targetnya bisa nggak sih ke 100.000 jadinya, atau mungkin bagaimana? Kevin Shelley gimana, Phil? Oke, thank you banget for the question. Jadi kalau misalkan masalah Bitcoin halving itu, ini kita sebenarnya gini sih bro, cycle ya, kita kan melihat cycle data kan, which is after halving itu biasanya memang kecenderungan harga Bitcoin itu naik. Sekarang sebelum halving kita lihat dia sudah ada kenaikan yang cukup signifikan lah dari awal tahun 2023 lalu. Nah, apakah nanti halving berikutnya akan mempengaruhi dari segi harga? Sudah pasti harusnya, karena utamanya itu masalah supply-nya yang bisa dibilang yang terpengaruh ya, itu adalah dari sisi supply-nya. Demand-nya juga sudah ada, ya kan? Kita berbicara soal Bitcoin ETF ini, ya tadi kita udah banyak panjang lebar ya ngobrol di awal. Pasti akan ada pengaruh lah dari sisi tersebut. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin 100.000 itu udah angka yang paling realistis sih bro, kalau menurut saya ya. Jadi kalau misalnya kalau people mau kasih prediction gitu loh di luar, kayak kita ngomongin ini Bitcoin bakal bisa ke berapa sih, 200.000 kah, 300.000 kah gitu. Cathy Wood kemarin bilang yang normalnya 600.000. Itu Cathy Wood ya, dia bilang, tapi itu 2030 sih. Jadi memang dia mungkin playing safe ya, jangka panjang gitu kan. Dan kalau lagi bullish-bullishnya bisa sampai $1 juta lebih. Itu pandangannya Cathy Wood. Jadi sekarang after halving, kira-kira gimana? Sebenarnya berkaca dari histori data, saya rasa semua orang sependapat bahwa Bitcoin seharusnya untuk dari segi harga akan naik bahkan melebihi all time high. Namun masalah geopolitik
geopolitik ini sendiri. Kemudian kalau kalau masalah pemilu sih harusnya akan cenderung positif ya, karena biasanya stock market itu malah ada kecenderungan naik gitu. Beda dengan kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kayaknya terbalik deh. Itu mungkin harus tanya sama Ko Arvin ya. Terus tanya sama Ko Arvin karena dia mungkin yang lebih tahu ya kalau mungkin seputaran saham di Indonesia menjelang pemilu itu seperti apa biasanya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini first timer banget lah sebetulnya buat Bitcoin. Ya, semuanya tuh hal-hal baru gitu loh. Kita nggak bisa tahu dengan pasti apakah ini kalau buat saya lebih prefer untuk react the market. Jadi instead of predicting gitu, which is kita semua bisa salah gitu kan. Um, jadi kalau misalkan after halving ternyata berbarengan dengan meningkatnya tensi geopolitikal dan itu ternyata berpengaruh terhadap keputusan makroekonomi yang harus diambil sama The Fed, apakah itu akan mempengaruhi next bull run? Saya rasa demikian. Karena faktanya Bitcoin bullish 2021, 2020 itu karena ada bantuan suntikan dana dari The Fed juga. Ya kan? Tanpa itu kita nggak akan ngelihat Bitcoin 69.000 pada saat itu. Nah sekarang nih dengan posisi suku bunga tetap dipertahankan di atas, kemudian ada kekhawatiran kayak apakah The Fed akan pangkas suku bunga atau tidak gitu ya pada saat Maret mendatang. Nah itu akan menjadi sebuah pertanyaan baru bagi kita semua. Ya sekiranya seperti itu. Kalau misalkan dari sisi halvingnya doang kita ngomongin ini halving akan mengaruh nggak? Kita ngomong bodohnya ya bro. Supply berkurang, of course. Ya kan, dengan demand meningkat, ya berarti demand lebih besar dari supply. Sesederhana itu. Berarti kita udah bisa ada gambaran nih bahwa ini jangka panjang harusnya cenderung positif. Kira-kira seperti itu. Betul. Perumpamaan Kevin Shelley itu sama seperti kita waktu COVID kemarin, bahwa ketika supply makin menipis si maskernya dan demand makin besar, maka harga maskernya makin mahal. Kurang lebih begitu Kevin Shelley. Betul. Itu sederhana sekali bro. Iya. Betul. Oke. Bro Eko, kita ngobrol-ngobrol yuk Bro Eko. Yes, bro. Nah, Bro Eko, karena buat kalian yang nggak tahu Bro Eko itu adalah man in behind dari featurecoin.id di Instagram. Ternyata teman-teman gue banyak banget yang udah follow di sana juga. Dan di sini benar-benar berita-berita tentang mungkin seputar cryptocurrency itu banyak banget diupdate di sana hampir tiap hari juga. Dan aku lihat ini kan. Nah, Bro Eko, gue lihat kan salah satunya kayak masalah sekarang mungkin yang ditunggu-tunggu Bitcoin ETF spot, betul nggak sih? Untuk sekarang iya. Ya. Ekspektasi market kan gitu. Itu tapi kayaknya masih panjang ya, ya nggak sih? Kayaknya bakal masih lama. Iya, jadi sebenarnya gini, memang secara institusi kan memang kita lihat mereka kan baru masuk ya 4,5 miliar ya kalau nggak salah tadi ya. Waktu pembukaan hari pertama sudah ada dana inflow ke market ETF. Tetapi kan ini kita masih bilang memang jangka panjang. Nah, tetapi secara secara retail kita lihat ini kan satu hal yang positif sebenarnya bro ya. Satu hal yang positif kenapa? Artinya secara institusi kita ini sudah terbackup dengan dana gedenya mereka gitu. Nah jadi seharusnya ini orang kalau gue sih ada pandangan berbeda gini bro. Ini orang kenapa retail juga belum benar-benar masuk, belum benar-benar ngepam harganya kan banyak yang nanya tadi ya. Kalau menurut gue ini orang masih wait and see sih. Kenapa? Karena kejadian kemarin bro, itu SEC kayak ngerjain orang, dikerjain orang di mana seharusnya udah pengumuman tapi satu hari before kok bisa-bisanya dia bilang oh gue kehack. Tiba-tiba kan banyak yang ini kan kena likuidasi gitu loh, kena margin call. Nah menurut gue dana itu bahkan kan banyak kan yang nggak beli ETF juga sebenarnya, ada institusi kan yang beli langsung juga ya, yang kayak MicroStrategy, ada yang lain-lain kan. Itu akan nunggu benar-benar kondisi di mana ETF ini udah jalan secara secara stabil lah, bukan cuma euforia doang. Di situ yang ketika orang unexpected kapan waktunya tiba-tiba bisa aja harganya ngepump gitu sih. Nah
Bro, kalau dari sisi lu sendiri, kan tadi lu sempat bilang strategi beli langsung, sedangkan ada beberapa mungkin masih belinya by ETF kan. Mm-mm. Nah, tadi juga ada pertanyaan teman-teman. Ada tadi gue sempat baca sih. Gue masih bingung katanya. Kenapa sih masih ada orang yang beli ETF nggak beli di spot aja? Nah, gimana menurut lu, bro? Oke, banyak faktor sih bro ya. Yang pertama, pengalaman dari banyak exchange yang tutup. Ini sudah ini sudah cukup apa ya? Sudah cukup hal yang memukul mental banyak investor ya. Seperti kejadian kita lihat kemarin SBF ya. Itu kan gara-gara exchange-nya dia FTX itu bankrupt tiba-tiba, itu kan jadi bikin pengaruh market, tiba-tiba market itu drop cukup dalam ya di November 2022 ya. Ya. Nah, itu bisa menimbulkan keraguan sekarang. Itu yang pertama, apalagi institusi yang masuk kan bukan dana kecil. Ya kali kan orang masukin dana gede terus istilahnya kekunci nggak bisa tarik, bankrupt. Nah, lalu yang kedua, eh, orang-orang takut dengan regulasi. Kalau kita lihat Binance aja kan ini kena regulasi kan dari pemerintah AS lewat SEC, di mana exchange itu bisa aja di freeze transaksinya oleh SEC sepihak tanpa izin loh. Nah, jadi orang-orang pikir gimana cara kita buat dapat paparan Bitcoin yang istilahnya SEC sudah legalkan dan istilahnya diawasi pemerintah. Kalau kayak kita kayak ada bapepti lah ya, pilih yang mana. Jadi lebih baik kita istilahnya beli Bitcoin secara nggak langsung di perusahaan yang sudah terregulasi pemerintah dibandingkan exchange yang masih abu-abu lah istilahnya. Antara disetujui nggak disetujui, jalan sih jalan, tapi bisa didenda atau di freeze tiba-tiba sama pemerintah gitu loh. Itu sih kalau menurut gua. Oke, oke, oke. Ya, buat teman-teman yang tadi bertanya kurang lebih seperti itu sih. Ya. Terus kalau sisi lu Bro Eko, narasi kan kebetulan kalau Oh, kemarin narasi. Oke. Kevin Kylie udah pada tanya tuh kemarin, udah gue tanyain ke beberapa minggu lalu, dan teman-teman Michael Wayne juga gue udah nanya. Dari sisi lu versi narasi gimana nih? Oke, narasi gua ada satu sih. Yang paling realistis ya buat direalisasikan. Mungkin ada beberapa nanti gua akan coba share mungkin kalau kita ada ngomong next. Tapi yang paling gampang terrealisasikan itu sekarang adalah RWA, Real World Asset, RWA, Real World Asset. Nah, orang kadang mikir gini, kita tuh cuma terbatas, Real World Asset itu kayak kita mau beli satu barang yang mahal, misalnya kita mau beli satu apartemen misalnya ya, itu kita jadiin RWA, kita jadiin Real World Asset, terus kita beli saham lah, pecahan-pecahannya dalam bentuk kripto. Sebenarnya iya betul untuk awal RWA itu seperti itu. Tapi kalau kita bisa lihat ke depannya, RWA itu banyak bro. Penerapannya tuh banyak banget. Termasuk mungkin kita bisa gini, ada satu hal yang istilahnya RWA ini bisa jadiin aset digital, yaitu saham. Orang nggak lihat itu. Bayangin ya, saham itu dulu kan mahal. Misalnya nih kita di Indonesia nih, kita mau belikan satu lot ya. Misalnya kalau ini kan, satu lot BCA aja udah berapa bro? Berapa juta? Nah, bayangkan dengan adanya kripto, kita bisa tingkatkan scarcity-nya bisa 0,000 sekian. Bahkan dengan 50.000 anggap aja bisa punya satu real estate atau satu saham di Amerika. Ini kan sebenarnya sudah apa yang menjadi solusi gitu loh untuk retail ikut serta dalam kepemilikan saham atau kepemilikan satu produk gitu loh. Nah, jadi ini RWA kalau misalnya diadopsi oleh seperti saham atau mungkin obligasi atau bahkan kita nggak tahu ya, surat berharga negara, itu kita bisa ikut sertakan retail untuk masuk ke dalam sana. Jadi untuk sekarang yang bisa terrealisasikan gua adalah real world asset, di mana mungkin kita nggak cuma fokus ke token-tokennya ya,
tapi lebih ke infrastrukturnya. Infrastruktur untuk bikin real world asset. Bahkan kalau kita mau ngomong XRP, udah ke arah sana bro. XRP itu dia bikin real world asset terhadap fiat negara. Dia bantuin, bayangin loh, dia bantuin negara untuk bikin CBDC menggunakan real world asset. Orang nggak sadar, dia sudah jalan ke sana. Gitu sih bro. Oke. Kira-kira koin apa lagi bro yang RWA mungkin 1 atau 2 yang lu tahu yang mungkin bisa, yang mungkin Ya bagaimana? untuk sekarang sih yang paling ready ya XRP sih menurut gua. Tapi nantilah gua update juga. Soalnya ada banyak Sebenarnya, bro. oh ya, kalau Banyak. buat teman-teman yang mau cari yang lebih tahu nanti silakan follow Soalnya Bro. kemarin kan kalau kita lihat kan AI ini aja kan belum selesai AI. Betul, setuju. Narasinya AI panjang. masih panjang narasinya. Terus kemarin kayak Metaverse kan nanggung, NFT nanggung. Gitu loh. Kayak belum benar-benar dapat ininya, momennya udah pada keburu habis. Nah, tapi menurut gua di momen yang kali ini real world asset itu selain XRP menurut gua itu akan ke sebentar Cosmos. Oh. Gue kira lu Cosmos juga. ngomong ICP, soalnya ICP juga RWA. Iya, oh iya ICP juga. Cosmos itu, tapi bukan Cosmosnya aja ya. Kita coba cari yang di dalam ekosistem Cosmos. Itu lagi banyak banget yang fokusnya ke real world asset. Mana tahu aja dapat hidden gem kan, 1000x gitu. Oh, micin ya. Micin-micin berhadiah lah. Oke, paling aku mau nambahin teman-teman, mumpung jadi kan sekarang aku yang mau share topik juga untuk dari diri aku sendiri, bahwa aku pengen sharing ke kalian. Kalian semua kan kebetulan tahu pastinya udah sering dengar kan bahwa Februari nanti bakal ada Apple Vision kan, itu yang lagi ramai orang bicarain dan orang-orang fokusnya kemana, ke RNDR kan. Mungkin teman-teman di sini juga, Kevin Shelley juga mungkin udah dengar bahwa RNDR mungkin di setiap, gue nggak tahu Vin, Sally, lu hampir tiap lu lagi live ada nggak setiap 10 menit ada yang nanya RNDR kok gitu? Tapi nggak tadi bro, Apa? itu udah setiap saat bro. Iya, gua kemarin live, terus setiap 10 menit kok RNDR itu yang kemarin gua apalagi sekitar berapa ya, dari yang pas mungkin karena pas yang kemarin turunnya dari $5 itu ya, akhirnya banyak yang nanya dan mention terus berkali-kali. Cuman yang mau gue sampaikan mungkin bahwa ini kan bakal ada narasi Apple Vision. Nah, Apple Vision ini orang beli RNDR karena katanya ada didukung atau disponsor dari Apple langsung ke RNDR-nya. Nah, yang mungkin aku mau sampaikan lebih ke arah ini sih, perspektif lain dari sisi news dari Apple Vision, bahwa kita semua tahu bahwa Apple Vision itu similar dengan Oculus kan, Oculus 2 atau Meta kan. Nah, kalau kalian tahu kan dulu Metaverse itu dipam karena terjadi munculnya Facebook Oculus Metaverse. Nah, artinya Apple Vision tuh sebenarnya sama konsepnya dengan Oculus ini, ya. Nah, itu pas Metaverse-nya itu dipam habis-habisan karena news Facebook ya tentang virtual. Jadi sebenarnya aku bukan bingung sih, aku lebih ke arah kenapa tidak ada atau nggak banyak orang yang ngebahas tentang Metaverse. I mean, bahwa orang malah ke fokusnya ke AI, ya spatial computing, betul, nggak salah sih. Dan I think metaverse-nya bakal lebih cenderung ke AI-nya gitu kan. Cuman my point is, kenapa kok banyak influencer malah justru fokusnya ke AI setelah dapat Apple Vision, padahal Apple Vision itu adalah news yang dimana ini benar-benar metaverse banget sebenarnya. Walaupun sebenarnya the technology mungkin lebih better dari dulunya yang Meta ya, karena sekarang yaitu Apple teknologinya bakal lebih canggih dan AI-nya bakal lebih canggih. Sebelum pas metaverse dulu ada kan AI belum booming, apalagi belum ada ChatGPT. Bahkan belum ada Midjourney kan, bahkan belum ada Photoshop pun belum ada tuh yang fill gambar-gambar kan. Jadi mungkin buat teman-teman info aja bahwa sebenarnya Apple Vision itu similar dengan tunggu gue invite si ini Eko. Nah, Apple Vision sebenarnya narasinya tuh nggak cuman si RNDR. Mungkin dari Bro Timothy nggak salah kok. Bro Timothy nge-support RNDR, nge-infoin RNDR karena RNDR katanya didukung oleh Apple, ya. Tapi aku nggak tahu nih RNDR-nya difungsikannya ke Apple Vision-nya atau enggak. Mungkin tapi tetap ada dukungan mungkin ya. Cuman di lain hal,
sebenarnya news ini bakal menjadi dominan di metaverse dan kalian bisa mungkin mulai mencari metaverse itu seperti apa aja atau siapa aja sih metaverse yang bakal menjadi yang menarik. Dan mungkin kalau kalian punya favorit metaverse kalian, coba di komen di bawah kira-kira metaverse apa sih yang menarik gitu kan. Mungkin Kevin Sally juga nanti baca, oh ya nanti mungkin bakal dibahas juga di kontennya, dan mungkin Bro Eko juga bakal bahas, aku juga bakal bahas sih sebenarnya mungkin di kontenku bahwa sentimen Apple Vision itu sebenarnya lebih cenderung ke metaverse seharusnya gitu. Dan mungkin sisanya nanti kita bakal coba cari-cari ya, maksudnya metaverse itu yang menarik apa, dan bedain metaverse dengan gamify. Karena masih banyak dulu kan orang-orang mikirnya semua game ya adalah metaverse juga, padahal enggak gitu kan, enggak semua game tuh metaverse gitu loh. Jadi kita bakal coba, kalau gue pribadi sih gue bakal mulai nyari sih, dan sebenarnya gue udah ngomongin itu juga di grup Telegram gue bahwa harusnya larinya ke sini, karena kita semua, kalau kalian yang ngikutin market metaverse dulu, yang narasi metaverse dulu, kan kalian harusnya udah tahu kan karena apa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan aku nggak bermaksud untuk menjelekan, lebih bermaksud lebih ke arah menambahkan kira-kira narasi apa yang bisa muncul lagi lah, maksudnya dengan dari sisi Apple Vision ini gitu sih. Nah, kalau dari sisi Eko gimana bro, Apple Vision bro, bulan depan kan kayaknya bakal menarik tuh. Metaverse andalan lu apa Eko, dan mungkin Sally, apa Sally lu ada nggak sih sebenarnya metaverse di watchlist lu dari Kevin Sally? Apa nih? Bro Eko dulu. Bro Kevin nggak apa-apa. Bro Eko dulu tuh katanya, silakan Bro Eko. Oh gitu. Aduh, metaverse sih gua stick to ini lah ya, yang mainstream lah ya. Kayak Sandbox sama apa yang satu? Iya, Decentraland. Soalnya gimana ya? Soalnya gini, kan banyak yang bikin jokes ya, bikin meme katanya kalau lu mau cari tempat buat ini, buat healing katanya cari yang ini Sandbox aja, udah gak ada orang katanya, lu merenung di situ nggak apa-apa katanya. Tapi gimana gini, gini, tetap kalau menurut gua ya, dua metaverse ini yang akan orang cari duluan waktu narasi ini kembali, bro. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak gitu loh brand yang istilahnya beli virtualnya di mereka gitu. Ya kali, maksudnya apa namanya, si brand-brand ini beli-beli baru lagi gitu loh. Kan sudah ada, pasti mereka fungsikan yang ada. Dan untuk satu platform metaverse baru untuk bisa apa namanya, bisa sampai di skalanya si Decentraland sama Sandbox, gua rasa kan itu perlu waktu gitu loh. Dengan market cap sebesar itu, dengan facility udah segede itu gitu loh. Jadi menurut gua pasti yang akan terpapar lagi mereka-mereka lagi. Nah, nanti kalau sudah jadi mass adoption, udah jadi adopsi yang umum, baru kita akan lihat nih pesaing-pesaing dia yang baru. Mungkin nggak tahu, mungkin Gala akan ke arah metaverse. Terus ada yang itu yang lalu apa katanya punya mamanya Elon Musk, aduh saya lupa. Itu katanya Raca ya kan, dijadiin apa metaverse lagi di planet Mars katanya. Ya mungkin kita nggak pernah tahu gitu loh. Nah tapi menurut gua ini akan kembali kedua mainstream ini dulu gitu loh. Paling lagi gua gitu sih. Oke, Sally gimana Sally? Watchlist lu apa Sally? Sebenarnya kalau misalkan metaverse ya bro, dulu tuh sempat pernah dengar Meta Hero nggak bro? Oh ya, set gini kan? Iya betul. Nah dulu tuh gue sempat nge-call Meta Hero. Ya, gue pernah lihat. 2021 itu zaman masih pre-sale sebetulnya. Waktu gue nge-call itu, bukan nge-call lah ya, mungkin lebih kayak, oh gue sharing nih, ini menurut pandangan gue kan. Menarik Di lah ya. Ini orang-orang ngomongin metaverse ini, Sandbox dan kawan-kawan. And then, ya saya pribadi ngelihat nih kayak, oh ini Meta Hero oke lah ya, project yang dibuild, kemudian dulu siapa ya, lupa awalnya developernya, tapi kemudian dia pindah nih ke Everdome gitu loh. Nah itu project anakannya daripada si Meta Hero. Nah sebenarnya kedua itu adalah mungkin project yang kentang nih, karena dia lahirnya itu mendekati ujung dari ujung dari bull market. Dia lahirnya mendekati ujung dari bull market, apalagi yang Everdome. Cuma kalau misalkan mungkin nanti bro iseng ya, coba cek everdome.io. Itu sebenarnya visionnya mereka tuh lebih luas, karena mereka ngomongin soal
Nah, ya ini metaverse kan pasti bayangannya adalah, oh kita bisa berkumpul nih di dunia virtual, ya kan? Jadi sebenarnya project mereka tuh selaras. Yang satu dia ngembangin dari sisi metaverse-nya, yang satu dia ngembangin dari sisi apa itu, meta scanner-nya. Jadi diri kita tuh bisa terscan seperti nyata di dalam metaverse gitu. Nah, dulu Meta Hero itu sebenarnya yang saya call pribadi. Nah, kalau misalkan untuk menuju ke next halving, saya pikir saya sependapat sama Bro Eko ya. Karena belum ada lagi nih, kira-kira koin yang specifically menyebutkan bahwa mereka tuh akan mengembangkan di metaverse itu. Selain daripada yang tadi, yang sudah mainstream gitu kan, kayak Sandbox dan kawan-kawan. Nah, mereka sudah ada effort lah, sepanjang bear market dan sampai sekarang pun masih survive gitu. Saya rasa worth untuk dicoba atau dipertimbangkan. Dan kayaknya tadi sependapat sih bro dengan masalah Apple Vision itu ya, itu sebenarnya kan ya itu adalah salah satu toolsnya gitu kan untuk kita bisa ikut beraktivitas di dalam metaverse nanti ke depannya. Jadi ya saya pikir Menarik lah ya. ya I don't know guys. Is Lebih it ke arah only R&DR kan atau kita ngomongin yang lain juga gitu loh. lebih ke arah mungkin watchlist aja lah ya. Iya, mungkin gini sih bro. Jadi kita ngelihat satu opportunity lain lah. Ya, mungkin oke, R&DR, let's say, ya ini adalah part of, ya istilahnya adalah bagian dari bagaimana nanti tren ini bisa terus semakin booming ya kan. Tapi di sisi lain kita tahu harusnya nggak cuma itu gitu loh. Yang akan ikut terkena dampak atau terkena impact-nya kan nggak cuma itu. Nah teman-teman, cobalah untuk gini. Kalau misalkan ya, ini Bro Timothy Ronald lah, dan rekannya ya, dia sudah menunjukkan, gue ngelakuin research tuh kayak gini, biar lo orang tahu nih, ini kita melihat tren dan kedepannya seperti apa, gini. Nah, teman-teman ambil how-nya. Gimana sih caranya lu tuh ngelakuin research kayak gitu? Nah, dari how-nya itu, kita coba untuk meracik sendiri. Kira-kira kita ngelakuin analisa, kita ngelakuin research, ya kan? Kalau memang mereka sudah mengcover, terus teman-teman percaya bahwa, oh ya nih, R&D harusnya akan menjadi salah satu yang booming. Oke, itu udah satu. Kalian keep nih di dalam portofolio kalian. Nah, apakah Anda harus all in di sana? Ya kan nggak juga gitu kan. Kalau menurut saya sih kita invest di kripto ini mungkin konsepnya seperti venture capital ya, karena kan banyak sekali company-nya dan kita nggak akan pernah tahu kalau lu cuma fokus satu aja ternyata koin yang lain booming dan kita nggak ikut masuk ya in the end akan seperti 2021 FOMO, banyak orang nyangkut ya kan, karena mungkin dia tadi ngelakuin research nih, koin ini bagus, terus dia jadi fanatik kan. Makanya ada geng, ada Solana Army, ada XRP Army dan kawan-kawannya itu kan ada ya, masing-masing punya fans club-nya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang review koin lain, naik nih dia 10x, 20x, 30x, terus galau, anjir gue nggak ikut nih. Wah, nextnya gue ikutin dia deh, dia ngomong apa gue ikutin gitu loh. Ternyata tanpa kalian ngelakuin research, yang kalian masuk itu nggak sesuai harapan kalian. Nah, itu yang menjadi permasalahan gitu kan. Jadi mungkin lebih ke how to-nya lah. Kita coba untuk cari tahu juga dengan kondisi si Apple Vision Pro ini, kira-kira sektor mana aja yang akan terdampak gitu loh. Selain daripada si R&DR-nya, karena itu memang ya mungkin kalau dibilang sama Bro Timothy itu adalah infrastruktur ya, saya setuju lah. Melihat visualisasi yang tercipta dari istilahnya grafik itu kan penting ya, butuh teknologi rendering yang bagus gitu. Kalau misalnya nggak ada ya kita nggak bakal bisa lihat nih kayak PS5 sekarang segala macam ya, itu mungkin gambarnya grafiknya masih balik ke PS2 gitu kan. Ya kira-kira seperti itu sih, mungkin itu dari personal, saya sih sebenarnya ada dua koin itu pun sebenarnya Meta Hero dan Everdome tuh udah lama. Kita cuma nge-keep doang, kayak harga turun ya udah nggak apa-apa, nanti ya kita lihat aja lah menuju ke next metaverse, sentimen lagi apakah itu bisa bertumbuh lebih booming daripada 2021 ya kan. Dan sebenarnya nggak tahu nih bro, Apple Vision Pro itu kira-kira akan pengaruh nggak menurut lu bro di sektor gaming? Gaming, ya bakal pengaruh bro, karena banyak beberapa game. Kalau mungkin gue nggak tahu, lu pernah nggak sih nemu sektor gaming, tapi mungkin bukan general gaming ya. Jadi yang harus diperhatikan lagi, balik lagi ke arah VR ya, VR game.
aku nggak tahu. Sekarang kan VR game itu kan banyak dibarengkan dengan sensor badan. Jadi mereka tuh kayak mungkin game tembak-tembakan, kalau lu ada sportnya loh sekarang, e-sportnya. I mean, kalau lu lihat, aku sering akhir-akhir ini kan kayak nonton di TikTok, salah satunya game yang mereka berada seolah-olah di VR, di kayak kayak SAO, tapi SAO kan tidur. Nah, tapi ini bener-bener kayak lu dipasang sensor badan, terus VR gitu kan. Terus lu bener-bener bergerak di salah satu di apa, mungkin kita ngomongin lapangan. Lapangannya udah di setup. Nah, sensor lapangan tersebut sudah dikalkulasikan bahwa size-nya sebesar ini, terus di mappingin seperti apa, and then mereka mereka benar-benar dikandangin di situ. Terus mereka bakal bermain tembak-tembakan. Nah, jadi mungkin kalau ada kalian, mungkin kalau ketemu game yang seperti itu harusnya potensial yang bakal menjadi pump hard sih sebenarnya. Dan aku pribadi belum research sih kira-kira koin seperti apa. Tapi berhati-hatilah dengan koin micin. Karena koin micin tuh adalah koin yang dimana bisa menjual fundamental sebagus-bagus mungkin, tetapi kadang timnya itu nggak sejago itu. Ngerti nggak sih? Karena kan koin micin siapapun bisa buat, fundamental tuh bisa apapun bisa buat. Mereka bisa menjual mimpi, tetapi walaupun ya mungkin cuman buat sekedar pump and dump doang gitu loh, cuma ngambil quick profit doang yang dulu kayak koin micin gitu. Tapi gue yakin koin-koin seperti itulah yang nanti salah satunya bakal naik sih. Cuma gue sendiri belum tahu apa, belum lihat. Bro. Hati-hati ngomong soal jual mimpi. Kenapa bro? Hah? Makanya tadi gue highlight koin micin karena gini bro, kan kita bisa tahu semua bahwa gue pernah bikin gue bisa, kebetulan kan gue basicnya teknologi dan programmer kan dulunya. Jadi gue pernah di saat 2021 itu bikin koinnya tuh, tapi sebenarnya karena belajar. Jadi basicnya gini, kan kalau kalian di BSC atau BNB itu kan ada Solidity itu kan sebenarnya ngambil dari Ethereum juga kan. Jadi BNB itu infrastrukturnya itu dari Ethereum guys sebenarnya, cuman dibuatlah pakai BEP20 gitu kan. Nah, BEP20 itu struktur dan codingannya mirip-mirip dengan Ethereum. Nah, gue pernah bikin, sebenarnya cukup dengan dulu sebenarnya cukup dengan like 2 juta aja kan udah bisa sampai bikin liquidity-nya. Cuma ya liquidity-nya kecil. Semakin besar liquidity-nya semakin bisa menarik big fish gitu kan. Karena kalau liquidity kecil ya dapatnya retail kecil-kecil semua yang mungkin masuknya cuma 50.000, 100.000. Tapi trust me, dulu zaman-zaman yang 2020 2021 itu adalah zaman-zaman benar-benar ngejual fundamental, ngejual mimpi. I mean, karena semua masuk ke koin micin. Lihat project ini bakal bangun ini. Tapi memang literally abis itu kabur. Maksudnya udah pump, nggak jalan lagi, nggak diperusahain lagi, akhirnya developernya banyak kabur. Makanya gue bilang, dalam menganalisa fundamental cryptocurrency yang paling penting adalah kalian harus tahu beberapa poin ya. Dan salah satunya adalah tim. Gue kan kalau bikin research kan gue breakdown nih, ada bla 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 bla. Nah, kita ngomongin tim sendiri ya. Tim sendiri gue bakal bagi 3 kan. Pertama yang harus lo lihat adalah siapa mereka. Oke, siapa mereka? Ini sama hal ketika gue breakdown analisa koin WLD. Siapa dibalik dari timnya itu? Oh, foundernya si ChatGPT. Nah, itu kan siapanya mereka. Kedua, experience mereka apa? Atau mungkin sebelumnya mereka kerja di mana? Kan? Nah, kerjanya di mana? Atau ya kerjanya di mana? Nah, kita ngomongin kalau WLD. Oh, dia adalah founder ChatGPT. Kerjanya di ChatGPT. Gitu kan? Terus background dia, abis itu sekarang di mana dia? Sekarang dia di Microsoft. Yang ketiga, apa? Experience dan legacy yang dia buat. Bro, gue dulu waktu interview orang, gue kan dulu kerja di startup kan, dan gue yang interview udah ratusan orang. Bahkan gue pernah interview orang Gojek, orang Google gitu kan. Gue gak peduli mereka backgroundnya apa. Maksudnya ya oke lah itu plus. Tapi hal yang ketiga ini yang paling penting, yang gue bakal tanyakan ke mereka biasanya. Yang gue tanyakan itu sama hal yang gue lakukan di research. Yang ketiga adalah yang gue tanyakan, apa yang lu lakukan di sana? Apa yang lu build di sana? Apa legacy yang lu tinggalkan di sana? Kalau lu cuma tukang sapu, sorry. Gue ngomongnya mungkin kasarnya, kalau lu cuma tukang sapu-sapu, bersih-bersih, ya kan ex Google juga misalnya gitu kan. Atau mungkin kita ngomongin oke lah,
lu adalah X mungkin bagian full timer, tetapi lu bagian part of yang benar-benar mungkin paling paling tepinya. Karena kan developer kan banyak kan, developer kan bisa sampai ratusan orang, bahkan bisa sampai ribuan orang developer di sebuah perusahaan. Makanya gue bertanya biasanya, legacy yang lu tinggalkan apa? Apakah ini benar-benar sesuatu hal yang cuman lu yang bisa buat, atau sebenarnya semua orang bisa buat? Nah, itu biasanya gue nilai tim dari sisi fundamental. Ini kita nggak ngomongin tokenomics, gue belum ngomongin tentang masalah bla 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 yang lain. Gue baru ngomongin tim, ada 3 itu. Dan itulah makanya akhirnya ketika gue analisa atau gue lihat dari sisi siapa namanya, kalau gue lihat dari sisi teknikal, dari sisi fundamental dan terutama coin micin yang gue analisa ya itu. Makanya gue biasanya nggak ngomong cek dulu lah siapa mereka dulu, karena takutnya malah jual mimpi gitu sih. Itu ya. Itu Vin, Sally. Bro, ini by the way jual mimpi bukan kita lagi ngomongin pemilu ya guys ya. Oh enggak. Recall, Cek analisa dulu kita, timnya, analisa kita. cek dulu pengalamannya, kan itu kayak lagi ngomongin pemilu ya guys ya. Betul. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Thank you bro, itu bagus banget sih. Ya, penjelasan dari Bro Kevin. Thank you. Nah, sama tadi kan gue sempat bahas WLD kan. I mean, kan dari banyaknya AI, banyak yang akhirnya mikir kayak, wow, terutama kan sebenarnya poin yang disampaikan si Timothy juga kan narasinya AI gitu kan. Nah, jadi ya itu akhirnya gue pakai cara analisa gue yang tadi kalau kata Kevin Shelley, belajar how-nya kan. Dan memang dari dulu kan gue udah ada template how-nya kan. Jadi kayak, oh kalau mau analisa ini ya harusnya kayak gini. Makanya gue bisa bikin price calculation, Vin. Kalau lihat konten gue, terutama yang Sui, gue kalau analisa dan price calculation kalau sebagian orang umumnya kan comparing market capital. Bahkan coin micin yang nggak tahu siapa ini dan dia bagaimana bla 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 blanya, lu langsung bandingin dengan BTC. Karena orang melihat cara price calculation yang gue buat. Nah, padahal sebenarnya yang harus lu hitungin juga adalah buy fundamentalnya juga. Apakah mereka semua ini bisa nge-reach sampai ke area tahap sana, ke level itu. Karena kita bisa ngomongin bahwa banyak sebenarnya kalau kalian tahu ya, di dunia ini tuh banyak orang yang bisa ngebuat Tokopedia, banyak orang yang bisa bikin Shopee, banyak orang yang bisa bikin mungkin Gojek, Gosen, atau mungkin Grab dan lain-lain. Tetapi tidak semua orang bisa sampai ke tahap sana, ngerti nggak? Karena dari sisi mungkin kita ngomongin results-nya. Makanya dulu nggak bisa comparing semua hal langsung ke hal yang paling tertingginya. Makanya gue bilang biasanya, oh Pak, kalau gue nilai secara fundamental dengan market capital, ya paling capai 50% dari yang ini gitu loh. Itu cara gue biasanya analisa price calculation. Gitu. Nah, sama halnya, kenapa mungkin dari banyak yang AI orang banyak nyari tuh, oh ada GRT or something. Tetapi yang gue point out, karena WLD itu lagi turun banget, dan gue sempat lihat kan, oh ini backgroundnya si foundernya si ini nih, ChatGPT nih yang ngebuat, dan dia masih maintain. Dan yang gue lihat dari ChatGPT sendiri itu adalah apa namanya, yang ngebikin AI jadi hype kayak sekarang siapa? Starternya ChatGPT. Terus ya berarti dampak dari sisi founder ChatGPT sangat-sangat besar, dan kalau orang-orang pasti udah melihat, oh coin AI yang bakal pump kira-kira apa. Yang kalau gue sendiri watchlistnya WLD salah satunya. Cara analisa gue gitu sih, I mean, I think pasti bakal kena deh si dampaknya itu, gitu sih. Itu guys yang gue mau sharing untuk itu. Nah, ada Ale nih datang. Nah mungkin Sally, kebetulan kan lu sharing banyak banget seputar teknikal, dan I think gue juga pernah bilang lah kalau gue banyak belajar teknikal dari lu, terutama dari grup lu dulu. Gue pernah join 2021-2022, gue lupa, karena menurut gue kayak yang paling make sense sebenarnya kan, yang paling make sense, yang paling menurut gue benar-benar gampang dimengerti, yang gue cocok, istilahnya gue cocok juga, itu I think dulu di saat 2021-2022 itu lo yang paling cocok sama gue gitu. Nah mungkin Vin, di sini banyak banget pemula juga kan, banyak yang mungkin baru belajar mungkin, dan mungkin bisa orang-orang sering tanya ke gue, kira-kira
untuk pemula dalam teknikal itu apa sih yang paling penting? Silakan Sally. Alright. Wah, thank you banget bro. Kayaknya boleh lah nanti mampir lagi ke grup ya. Kita invite aja ya karena kebetulan ada Bro Arvin juga sih. Ya, boleh. Ya dia juga ada di SAG ya kebetulan. Jadi yang nanti mungkin boleh lah kita invite Bro Kevin biar bisa mampir lagi ya, bisa kasih insight lagi ke yang lain juga. Jadi kalau misalkan masalah belajar technical, teman-teman gini, ini kalau ngomongin soal technical menurut saya cukup sensitif karena banyak orang tuh yang mengerti hanya luarnya aja. Maksudnya gimana? Mereka beranggapan technical itu sebatas lu narik garis gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut pendapat pribadi, ini kalau Atau ngomongin lu masih technical, ngomongin yang komen-komentar lu ya? Yang di komen-komentar lu. oh, ya memang pasti ada, dan saya pikir itu adalah hal yang sangat wajar sekali, mengingat teman-teman yang baru hadir di financial market itu kan banyak yang masih baru, ya kan? Jadi kita menyadari hal tersebut, mengikuti hype yang ada pada tahun 2020-2021, kemudian baru masuk, oh ternyata ada analisa tuh ada dua gitu kan, fundamental dan technical. Pertama yang saya pengen luruskan adalah technical dan fundamental itu selaras, ya sama-sama saling mendukung satu sama lain. Jadi saya pernah ngobrol sama mentor saya, dulu saya sempat fanatik. Saya bilang gini, Pak, kan sebenarnya semua news apa segala macam itu semua tergambarkan dari technical, price action dan nunjukin ke kita. Apakah bigger players lagi buying, apakah bigger players lagi dump the price, apakah mereka lagi akumulasi asetnya. Jadi apakah sebenarnya fundamental itu penting? Ya dia bilang gini, pertanyaannya menurut saya menarik. Vin, kalau misalkan ada cara untuk kamu ningkatin win probability dan juga istilahnya potensi profit kamu untuk lebih maksimal, mau nggak kamu ngelakuin apa yang saya suruh? Ya pasti mau dong, siapa yang enggak gitu kan. Nah, jawaban saya adalah kamu pelajari juga fundamentalnya. Nah, di situ langsung kayak, oh ya benar juga ya. Kenapa lu harus mengkotak-kotakan nih between technical analysis dan fundamental analysis gitu. Nah, yang perlu teman-teman mengerti, technical analysis itu bukan sekedar menarik garis. Jadi kayak tarik garis horizontal, istilahnya kita ngebentuk pola gitu kan. Karena kalau kita ngomongin cuma sekedar pattern aja, wah berarti artistik bakal jago trading. Ya kan, mereka yang jago melukis bakal jago trading. Kenapa? Ya, gue jago gambar gitu kan. Ini gue ngeliat gambar gajah nih, ngeliat gambar misalnya bad pattern kan, pola kelelawar gitu. Oh ternyata harga bakal begini. Ternyata nggak semudah itu. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara soal technical analysis, yang kita mau itu adalah menganalisa behavior pelaku pasar. Dan utamanya adalah mencoba mengidentifikasi apa nih yang bigger player sedang lakukan. That's why kalau misalkan saya sendiri, saya ada bilang bro, my favorite market condition itu adalah ketika konsolidasi. Nah, banyak orang bilang kan, gue lebih senang follow the trend. Ya, I love trend gitu loh. Ketika market udah yang hijau panjang, disitulah saatnya bertanya, masih bisa naik atau tidak gitu kan. Bener nggak bro? Sering ditanya nggak kayak gitu? Betul. Kevin gimana nih? Ini udah naik nih, masih bisa naik nggak? Ya, kamu sudah terlambat gitu. Kamu sudah menjadi calon-calon likuiditas, ibarat gitu kan. Jadi kalau misalkan konsolidasi, itu ada artinya teman-teman. Konsolidasi itu buat kita yang mencoba untuk memahami mekanisme cara kerja pasar. Apa sih sebenarnya artinya konsolidasi? The moment harga mengalami konsolidasi, itu artinya market maker, bigger player, sedang berusaha untuk menjaga harga agar tidak terjadi proses markup lebih early. Ya, karena kenapa? Retail itu tendensinya suka dengan momen ketika harga sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan. Saat itu terjadi, mungkin mereka berpikir, wah ini sudah mulai naik nih, apakah masih bisa naik gitu kan. Tapi saat konsolidasi, semua orang lupa. They don't really care gitu loh, ketika lagi konsolidasi. Kenapa? Harganya boring, market nggak kemana-mana, mereka merasa bahwa ini bakal jadi, kalau di crypto tuh bakal jadi stable coin gitu. Nah, padahal kalau misalnya teman-teman pengen belajar ya, starting dari awal, ya, Anda pengen memahami soal technical analysis. Pertama, benahi dulu mindsetnya, bahwa technical analysis itu adalah upaya kita untuk mengidentifikasi kondisi pelaku pasar. Seperti apa? Apakah mereka sedang melakukan akumulasi? Apakah mereka sedang melakukan distribusi? Apakah mereka sedang melakukan markup terhadap harga daripada aset tersebut? Dan kalau misalkan kita sudah memahami hal itu,
ya technically garis itu cuman masalah kita buat mengetahui aja, oh ini adalah titik atau area di mana proses akumulasi dan demand itu ada dengan jumlah yang lebih besar gitu loh. Jadi kita bisa mengantisipasi kira-kira di range harga segini, kalau misalkan kita mulai dapat reaction, bigger player sudah mulai make a move, udah mulai nunjukin indikasi-indikasi bahwa harga tuh bisa mengalami reversal, bisa memberikan reaksi yang cenderung positif dan lain-lain, baru kemudian kita take action. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk starting di awal, ya mungkin teman-teman bisa mulai dari hal-hal sederhana, kayak gimana sih kita identifikasi support resistance yang real, ya, support resistance yang powerful. Kemudian, saran saya, kalau mau lebih in-depth, mempelajari tentang technical analysis, coba pelajari tentang konsep of liquidity. Jadi kita cari tahu dari sana tuh sebenarnya adalah kenapa retail itu tendensinya menjadi likuiditas dari para pemain besar atau bigger players. Nah, kalau kita udah tahu nih, oh, make sense ya, ternyata pemain besar itu butuh likuiditas, bukan mau makan retail gitu kan. Jadi kadang-kadang kan orang mikirnya bandar tuh selalu pengen ngejahatin retail. Bener gak tuh? Ya kan, itu pandangan rata-rata orang. Jadi kayak pertanyaannya adalah, mungkin bandar berpikir kayak, how to cheat the little man gitu kan. Gimana nih caranya mencurangi orang-orang kecil gitu atau retail investor. Padahal enggak. Sebetulnya bigger players butuh retail. Namun dia butuh menciptakan yang namanya environment ketika retail itu flip the bias gitu. Jadi ketika mereka mau beli, bigger players harus membuat suatu kondisi di mana harga itu harus terlihat sepertinya ideal untuk mereka either taking sell short atau mereka jual aset yang mereka sudah punya. Jadi mereka berpikir, wah ini trennya sudah berakhir nih, saatnya jual. Ketika saatnya jual, di situ ada liquidity buat bigger players masuk kembali ke market. Nah, itu adalah hal yang menurut saya sangat-sangat make sense kalau teman-teman pengen pelajarin. Itu semua bisa diidentifikasi melalui yang namanya technical analysis. Ya, jadi kalau misalnya tahu, oh ternyata fungsinya lebih luas ya, nggak cuma sekedar kita menarik support resistance saja gitu. Kalau teman-teman cuma menarik support resistance, you know what, it's more than, ya kenapa lebih dari 90% orang rugi, ya kan, di trading, ya karena 90% orang ini bisa mengakses teori yang di-provide oleh Google secara gratis. Jadi sederhananya adalah support resistance, supply demand gitu. Tanpa Anda mengerti gimana cara kita menginterpretasikan yang benar ya, soal time the market dan lain sebagainya. Ya itu sih sebenarnya penjelasan kompleksnya, bro. Kalau mau yang gampangnya, teman-teman kan pasti pengennya gitu kan, simpelnya deh, Kok Kevin, udah lah, lu ngomong panjang banget, muter-muter, kali lebar, kali tinggi ya kan. Intinya kalau gue mau belajar pertama gimana, search concept of liquidity, itu dulu. Ya kalau teman-teman bisa memposisikan diri, oh ternyata ini loh perbandingan antara pola pikirnya retail investor dengan bigger investor. Di situ Anda akan mengerti kira-kira cara pandang kita nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Nah, terutama buat yang virgin. Karena kalau virgin, kalian belum corrupted. Belum dengan informasi yang meluap gitu. Kayak, nanti kalau misalnya kalian pelajarin konsep of liquidity, tapi kalian sudah punya knowledge soal supply demand, soal support resistance, sometimes kita jadi merasa ini nggak masuk akal. Nah, itu malah jadi kendala. Nah, kalau buat yang benar-benar mungkin pemula, mungkin boleh cari tahu dari situ sih, guys. Oke. Thank you. Intinya dengan teknikal bisa membantu apa? Kalau technical itu buat saya ya mungkin yang dari sisi trader, masalah timing sih itu penting. Jadi buat kita masalah futures ya, terutama yang tradingnya di futures market, itu kan timing penting sekali ya. Dalam arti kita pengennya tuh masuk dan kalau bisa nggak ada floating atau drawdown gitu, pengennya langsung plus gitu kan. Ya siapa sih yang enggak gitu kan? Pasti pengennya kayak gitu. Jadi technical analysis bisa bantu kita achieve hal tersebut. Nah, yang kedua adalah yang kedua itu adalah mengetahui fair value daripada suatu aset. Jadi kalau misalnya kita ngeliat, ini kayaknya overvalue nih, ya kita tahu nih bahwa bigger players juga sekarang logikanya gini. Seandainya kita pemain besar nih, ya let's say kita beli Bitcoin dari harga 18.000, 20.000 gitu kan. Semakin tinggi harga Bitcoin, kira-kira bigger players akan semakin banyak yang beli atau semakin banyak yang wait and see. Gitu kan logikanya. Karena kalau misalkan contoh nih, kita beli let's say $10 juta deh di Bitcoin di harga $20.000. Sekarang dengan harga saat ini, kayaknya agak sulit kalau kita beli lagi dengan nominal yang sama. Kenapa?
Karena ketika kita melakukan itu, average price kita beli akan naik dengan signifikan. Dan I think as a bigger players, mereka tendensinya lebih prefer untuk mencari harga semurah mungkin. Every discount yang tercipta di market itu akan jadi entry point-nya buat para bigger player. Nah, ini kita juga bisa mengetahui dari technical analysis. Jadi kita tahu momen-momen, oh inilah ya momen mereka sedang mencari likuiditas gitu. Dan kita harusnya tidak menjadi sebaliknya. Melainkan kita harus berpikir seperti mereka juga. Kira-kira seperti itu. Sama membantu mencari tahu arah trennya lagi kemana. Oh iya, betul bro. Itu udah pasti lah ya. Thank you Kevin Sally untuk masuk teknikalnya. Dan semoga sangat membantu teman-teman di sini juga. Dan mungkin karena kita lumayan udah lama, dan Bro Eko, last gue butuh jawaban lu. Kalau tadi kita udah ngomongin soal teknikal, Eko masih ada kan? Takutnya Bro Eko nya lagi away nih. Gimana? Nah, Bro Eko, gue mau nanya dong, mungkin cara dasar deh, mungkin kan lu kan paling sering update soal berita kan, Ya. dan news gitu. Jadi dan analisa sedikit tentang kripto lah ya, kita ngomongin kripto baru. Gue mau dong tahu dari sisi lu, fundamental itu apa sih yang kita perlu secara dasar, dan mungkin ya yang perlu diketahui lah, karena kan fundamental kan banyak banget, even gue juga banyak banget. Nah, kira-kira dari sisi lu ada saran nggak atau info apa tips? Sebenarnya ya tadi udah di-sharing udah pada bagus lah. Paling gue namain gini, mungkin teman-teman ini mau menyambut ini kan, istilahnya udah mau masuk bull run lah orang bilang lah ya. Nah, di bull run ini banyak banget yang nanya gue gini bro, bro koin yang lama-lama kan pasti mereka ada yang mereka andalkan lah ya, koinnya yang mereka sayang lah istilahnya. Misalnya bro, ya ini kita sebut aja ya contohnya, bro SHIB gimana, Shiba gimana, terus apa tadi yang Racha, terus apa ICP dan semuanya. Nah, menurut gua kita perlu pakai mindset yang tadi. Kalau tadi yang secara teknikal kita mindset sebagai big player, kita secara fundamental sebagai big player juga bro. Nah, gua ada kepikiran gini, ada koin-koin yang kan orang misalnya ya di tahun 2021, 2022 dia terbang, mereka all in nyangkut. Terus mereka nanya di 2024 ini gimana bisa terbang nggak? Nah menurut gua gini mindsetnya, kalau gua sebagai hedge fund misalnya, gua itu apakah akan taruh dana gua di proyek yang istilahnya sudah pernah terbang atau dan nge-start, istilahnya gua udah selesai goreng, atau gua akan taruh uang gua, dana gua ke sesuatu yang baru, yang orang belum pernah dengar dan masih ada potensi pump gitu loh. Nah ini kita pertanyakan, gue nggak mau jawab di sini, nanti jadi kontroversi gitu loh. Nah gue sebagai hedge fund, ya gue akan berpikiran begitu, apakah gue taruh proyek lama yang sudah pernah pump atau proyek baru yang masih bisa berapa ribu X atau berapa ratus X gitu loh. Nah terus yang kedua, kita harus lihat secara fundamental gini, apakah proyek ini dia itu lahirnya, kalau gue bilang lahir ya, atau di-create itu selama bull run. Maksudnya sudah sejak lama, waktu bear kemarin, artinya proyek ini sudah teruji dengan segala volatilitas market, dengan segala berita-berita negatif FUD yang kemarin, atau dia baru ada sekarang ini, ketika udah mau menyongsong bull market, tiba-tiba tada saya ada nih proyek ini, entah bagaimana cerita, tiba-tiba gua ada nih proyeknya. Kan istilahnya gini, lu pasti lebih percaya sesuatu yang istilahnya sudah tahan uji, kemarin proyeknya mereka memang niat bikin selama bear, itu mereka memang fokus ke proyeknya, atau proyek-proyek yang sekedar gua mau adakan proyek ini karena gua tahu ini bakalan ada likuiditas yang masuk nih di proyek gua. Ini yang dipertanyakan nih. Itu saran aja sih untuk kita ngomong fundamental udah menyambut bull run ini. Jangan sampai teman-teman tuh termakan, tadi kan udah sempat dibahas kan, jual mimpi yang terlalu tinggi banget, istilahnya realistis nggak sih? Maksudnya lu bikin proyek ini dengan teknologi yang kita punya sekarang, dengan dengan tim yang kalian punya sekarang, bisa nggak sih direalisasikan gitu loh? Ini teman-teman pertanyakan sendiri di rumah gitu loh. Jangan cuma dengar sama influencer, ini bakalan ini 1000x. Ya itu jujur, kalau cuma mau ngomong gitu, saya juga bisa nih bikin konten sekarang teman-teman. Gitu loh. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangkan sebelum beli proyek yang
long lasting lah ya kita bilang ya, karena kita ngomong invest bukan spekulasi. Kalau spekulasi ya boleh, silakan teman-teman, mungkin 1-2 bulan buang barangnya gitu loh. Itu sih dari gua, bro. Thank you bro. Ya guys, jadi sebenarnya alasan gue bertanya untuk ke Bro Kevin Saili tentang teknikal dasar yang kenapa itu penting gitu kan, dan kenapa fundamental itu penting, tujuannya biar kalian juga mungkin bisa melakukan yang namanya Dior kan, karena ya mungkin dari perspektif masing-masingnya lah ya kan. Kalian lihat, kalian pasti beberapa udah pernah tahu Kevin Saili, mungkin ada beberapa tahu Keiko Saputra yang dulunya nama TikTok dia Dukun Kripto dan intinya ya, dan kalau kalian nggak tahu ya, si Eko Saputra juga yang punya feature koin di Instagram, karena takutnya banyak yang nggak tahu tuh, karena itu kan. Nah, jadi teman-teman, paling untuk pembahasan hari ini kurang lebih seperti itu, karena kita udah hampir 2 jam juga. Thank you banget buat waktunya Kevin Saili dan Eko. Dan ya jangan lupa di follow guys, Kevin Saili dan Bro Eko, dan jangan lupa follow aku. Kita bakal coba untuk mungkin seminggu setidaknya sekali kita bakal bahas seputar overall crypto gitu kan, overall dari sisi arahnya lagi kemana lah intinya, dan mungkin hal-hal yang mungkin bisa kita sharing ke komunitas crypto di Indonesia juga ya. Dan semoga ini juga kalau kalian suka, please komen ya, mungkin call di komentarnya Kevin Saili, Bro Eko, dan punya gua mungkin, atau di grup Telegram kita masing-masing. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini, Crypto ini bakal menarik, dan pembahasan ini ya kalian suka lah, event-event seperti ini kita adakan, silakan chat ke masing-masing mereka semua atau di gua juga. Jadi kita bakal mungkin memberikan waktu space ya, mungkin tiap minggu sekali kan, karena kan aku juga kadang nanya ke Kevin Saili dulu sama Bro Eko dan teman-teman lain, bro ada waktu nggak, bro ada waktu nggak. I think kalau kalian suka, kita bakal coba cari cocokan waktu aja gitu kan, jadi biar bisa kita lakukan tiap minggu sekali gitu, dan semoga berguna. Bro Kevin, thank you loh. Saili, Bro Eko, thank you loh waktunya ya. Ya, Selamat terima kasih bro. Thank you semua yang udah nonton. ya, jangan lupa di follow ya teman-teman. Dan ya kalau kalian mau dapetin informasi lebih deep, terutama untuk Bitcoin dan teknikalnya dan lain-lain hal, bisa ke Kevin Saili dan Eko juga. Dan mungkin jangan lupa follow aku juga di YouTubeku juga. Jadi supaya, karena kalau aku biasanya begini teman-teman, kadang even aku punya analisa sendiri pun, aku kadang nonton punya Kevin Saili, kadang aku lihat juga punya Bro Eko, karena kadang kan aku nggak punya waktu buat research, atau mungkin kadang aku pingin butuh input buat diriku pribadi bahwa kira-kira outlooknya kita gimana ya. Kadang mungkin dari sisi aku pribadi ngerasa, oh iya ya ada yang aku miss, terus dibahas sama Kevin Saili, oh ini ya aku, makanya kadang aku selalu bertanya, kenapa ada orang yang biasanya ngomong, oh ini bakal ke 10.000, ini bakal ke 15.000 dan lain-lain. Aku nggak bakal denial, karena analisa itu kan bersifat subjektif. Yang aku lakukan adalah biasanya aku bakal tanya, kira-kira dari sisi kamu itu kenapa alasannya bisa seperti itu? Kenapa bisa kamu berpikir arahnya ke sana? Aku bakal tanya dan aku ingin tahu alasannya. Siapa tahu ternyata ada parameter yang kita tidak ketahui. Contohnya, buat orang-orang yang nggak ngerti makroekonomi, akhirnya aku bertanya sama Alvin Honami biasanya, atau kita sering ngobrol, bro kira-kira gimana nih makro, kira-kira kayaknya bakal bisa bikin BTC turun ini deh kalau sampai bla 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 bla. Biasa kita ngobrol kayak gitu. Jadi tukar pikiran, tukar pandangan, dan tukar kadang ada hal yang kita missing aja sih sebenarnya. Jadi makanya jangan lupa ambil hal-hal yang positif yang kalian bisa dapatkan. Kalau ada yang negatif, ya jadikan itu sebagai, ya ambillah yang positifnya aja lah ya. Karena mungkin tidak semuanya yang mungkin di share di publik itu adalah hal-hal yang baik. Kadang juga ya jadikan hiburan aja lah ya teman-teman. Dan sorry kalau kita di sini ada salah-salah kata, ya sorry banget karena mungkin ada beberapa hal mungkin yang kita keceplosan atau mungkin tidak bermaksud seperti itu. So thank you for coming. Bye bye guys. Saili, Bro Eko, sampai jumpa lagi ya. Thank you bro Eko. Bye bye. Thank you guys. See you. Thank you kok. Ada pendapat udah biasa ya guys. 7 guys, thank you ya for coming ya. Lumayan lama nih kita kita ngobrol. I just kurang lebih sampai itu aja. Sorry.
Sorry guys, kegeser guys. Sorry. Jadi kurang lebih seperti itu aja yang untuk hari ini. Thank you so much. Gue record lama banget nih bang. Apa gue lama-lamain lagi nih? Apa gue lama-lama lagi nih? Thank you ya guys. Semoga merasa berguna. Jangan lupa join ke grup Telegram gue for free. Kalian bisa ngobrol-ngobrol di sana. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain juga. Semoga happy weekend kan? Happy long weekend. Udah jam segini. Happy weekend lah ya. Karena besok hari ini Jumat. Thank you semua. Aku mau off dulu ya. Bye bye. See you di grup Telegram. Thank you Ale. Lu Ale ini masuknya pas udah terakhir. Guys, bye. All season, kalau kalian nanya all season, gue belum ada belum ada apapun itu indikator yang all season guys. Biasanya semua itu udah spekulasi doang. Dari tadi gue baca all season. So kalau lu tanya all season kapan, bang, tidak ada yang bisa bakal menjawab hal itu. Kapan koreksi bang? Nonton YouTube gue ya. Thank you semua. Enggak. Gue ada ngomong sih kapan. Karena kebetulan hari ini memang potensial koreksi guys untuk BTC ya. So I think that's it for today. Thank you semua. Bye bye.